Bab 921. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Di Istana Perunggu, susunan pembunuh telah terbentuk. Pola susunan padat yang meliputi keempat arah sekarang sepenuhnya terhubung bersama dan dipadatkan menjadi susunan emas. Susunan ini, yang disebut pembunuhan iblis abadi, adalah susunan pembunuh yang sangat besar. Ia memiliki kekuatan tak terbatas dan dapat membunuh musuh yang kuat. Du Guiyang, Leng Binghan, Zilaner dan Kaisar Soviet berjalan ke kedalaman Istana Perunggu. Ketika mereka berempat baru saja berjalan ke Istana Perunggu, Du Guiyang dan Leng Binghan tiba-tiba merasakan tekanan yang mengerikan. Keduanya terengah-engah dan bermartabat. Mereka semua tahu bahwa jika mereka tidak dilindungi oleh Kaisar Soviet, akan sulit bagi mereka untuk tinggal di sini. Apakah ini susunan pembunuh yang dibangun dengan menggunakan seluruh Istana Perunggu? Kekuatan penindas yang kuat ini mencekik. Bahkan Mahaguru Surga dan bahkan seni bela diri di alam dewa virtual hampir tidak dapat melakukan apapun di Istana Perunggu ini. Wajah Du Guiyang pucat, dan dia berkata dengan suara. Dia tahu bahwa jika dia tidak dilindungi oleh Kaisar Soviet dan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia mungkin tidak sepucat wajah putih. Bagaimanapun, susunan berkah di Istana Perunggu tampaknya telah melampaui batas Du Guiyang sendiri. Itu bagus. Susunan yang luas benar-benar tidak tahu bagaimana Su Ling dapat menyatukannya. Susunan ini harus digunakan untuk mengikat monyet emas. Leng Binghan juga terkejut. Kekuatannya tidak kalah dari Du Guiyang, dan kekuatan jiwanya hampir sama dengan Du Guiyang. Dalam hal ini, Leng Binghan hampir sama kuatnya dengan Du Guiyang. Terima kasih kepada Kaisar Soviet. Kalau tidak, akan sulit bagimu dan aku untuk memasukinya. Du Guiyang mengerutkan kening dan berkata dengan suara serius. Leng Binghan mengangguk acuh tak acuh. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Du Guiyang benar. Sementara Du Guiyang sedang berbicara dengan Leng Binghan, sebuah drama ruang angkasa yang membosankan tiba-tiba bergetar. Kemudian, mereka melihat dengan jelas bahwa ruang di sekitarnya mulai berubah, dan energi yang semakin kuat mulai mengembun menuju satu tempat, dan kemudian berevolusi menjadi bilah aliran tajam yang tak terhitung jumlahnya. Bilah aliran yang tak terhitung jumlahnya terlalu tajam untuk memotong ruang dan menembus segalanya. Du Guiyang dan Leng Binghan gemetar untuk sementara waktu. Melihat bilah aliran itu, dia tidak bisa menahan perasaan takut di dalam hatinya. Bilah aliran ini tampaknya ditujukan padamu dan aku. Du Guiyang tanpa sadar menatap Leng Binghan, dan dia sangat terkejut. Itu benar, bilah aliran ini dikumpulkan oleh susunan ini. Su Ling menyatukan kembali susunan ini, yang jelas ditujukan pada semua seniman bela diri yang masuk ke sini. Tampaknya semuanya seperti yang diharapkan Zilaner, begitu para seniman bela diri itu menginjakan kaki di sini, niscaya akan terjadi pembunuhan yang tragis. Leng Binghan terkejut. Mungkin kita harus lebih memikirkan cara bertahan hidup dari bilah-bilah aliran ini daripada orang-orang itu. Du Guiyang tersenyum pahit. Leng Binghan masih dalam suasana hati untuk menganalisis tingkat keparahannya. Anda tahu, bilah-bilah aliran yang tajam dan tak terbatas itu semuanya diarahkan ke mereka. Jika mereka ceroboh, mereka mungkin terbunuh di tempat. Itu sangat mengerikan. Di dunia luar, Du Guiyang selalu menjadi putra surga yang sombong, tetapi pada saat ini, dia merasakan ketakutan akan kematian. Dengan Kaisar Soviet di sini, bahkan jika susunan pembunuh benar-benar menyerang kita, sulit untuk menyakiti kita. Mata Leng Binghan cerah dan tegas. Dia yakin bahwa dengan kekuatan Kaisar Soviet, dia benar-benar dapat menahan bilah aliran yang dilepaskan oleh susunan pembunuh ini. Kekuatan Kaisar Soviet terlalu misterius. Tidak memiliki atribut dan batas. Bahkan keberadaan seluruh Kaisar Soviet mewakili kekuatan. Apakah kamu yakin? Mata Du Guiyang terbuka lebar. Bilah-bilah yang mengalir sudah padat dan akan meledak kapan saja. Dia tanpa sadar menelan udara dingin dan bertanya. Tidak yakin. Leng Binghan menggelengkan kepalanya. Namun, pada saat ini, hanya terdengar beberapa lolongan angin kencang, diikuti oleh beberapa suara keras yang merobek ruang. Pedang emas yang bersinar melesat ke arah Du Guiyang dan Leng Binghan dengan momentum agung yang mampu merobek langit. Melihat pedang yang mengalir itu, pupil Du Guiyang mengecil dengan cepat. Matanya yang awalnya lebar dan cerah berubah menjadi seukuran kacang dalam waktu singkat, dan rasa takut muncul dari dasar matanya. Hal yang sama berlaku untuk dingin dan es.
Karena pedang Liu itu sangat luar biasa dan kuat sehingga melesat langsung ke arahnya dan Dugu Yuyang dengan kekuatan hegemonik yang menghancurkan ruang. Leng Binghan tahu bahwa meskipun dia dan Dugu Yuyang dapat menahan bila aliran ini dalam waktu singkat, bila aliran ini dilepaskan oleh susunan. Selama susunan itu tidak hancur, bila aliran akan selalu dilepaskan. Dengan kata lain, kecuali susunan itu hancur, Dugu Yuyang dan Leng Binghan hampir tidak dapat lolos dari ledakan bila aliran ini. Setelah memikirkan hal ini, Leng Binghan segera menarik napas, berkonsentrasi, dan menaruh semua harapannya pada Su Di depannya. Purple Lancer selalu memiliki beberapa senyum tipis di wajahnya. Dia tidak takut, karena kekuatannya terlalu lemah dan dia tidak memiliki kekuatan jiwa. Dia bukan objek dari bilah-bilah yang mengalir itu. Dia tetap berada di samping Kaisar Soviet dengan tenang. Sejak dia berhubungan dengan Kaisar Soviet, dia dengan jelas menyadari bahwa anak yang sangat muda ini, Kaisar Soviet, jelas bukan anak biasa. Biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Zilaner tersenyum, dan beberapa kilatan cahaya melintas di matanya yang indah. Dia menatap Kaisar Soviet di sampingnya dan berkata dalam hatinya, Kaisar Soviet hanyalah seorang anak berusia 3 atau 4 tahun, dengan senyum polos di wajahnya. Ketika dia melihat bila aliran emas datang, senyumnya menjadi lebih cemerlang. Dia tampaknya sangat menyukai bila aliran itu, tetapi dia tidak takut dengan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam bila aliran itu. Wah, langit terkoyak. Suara yang sangat keras dari udara yang pecah terdengar untuk waktu yang lama. Saat berikutnya, sebuah bila kecil, setebal rambut, seukuran telapak tangan melesat tepat di depan Kaisar Soviet. Kecepatan bila aliran itu terlalu cepat. Dalam sekejap mata, bila itu sampai ke mata Kaisar Soviet. Hanya ada satu pukulan yang tersisa dari mata Kaisar Soviet. Kaisar, hati-hati. Dugu Yuyang tampak ketakutan. Dia pikir orang-orang bodoh itu tidak berani mendekati Kaisar Soviet sama sekali, tetapi jelas bahwa idenya salah. Pedang-pedang itu akan menusuk mata Kaisar Soviet. Leng Binghan juga mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Dia khawatir tentang kecelakaan Kaisar Soviet. Bagaimanapun, dalam analisis terakhir, bahkan jika Kaisar Soviet kuat, dia hanyalah seorang anak berusia 3 atau 4 tahun. Bahkan kekuatannya tidak dapat dikendalikan secara akurat. Jika bilah-bilah yang mengalir itu benar-benar menusuk tubuh Kaisar Soviet, mereka pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada Kaisar Soviet. Putra Kaisar, es dingin dan hati yang dingin bergetar. Pedang yang mengalir itu akan menusuk mata Kaisar Soviet. Hampir pada saat kritis, Kaisar Soviet dengan senyum acuh tak acuh tiba-tiba membuka matanya dan tampaknya menyadari bahaya yang parah. Tiba-tiba, kecemerlangan emas yang lebih menyilaukan meledak di tengah alis Kaisar Soviet. Segera setelah itu, dia dengan jelas melihat bahwa di tengah alis, dia membuka mata ketiganya. Bila aliran dengan kekuatan yang kuat meledak ke mata Kaisar Soviet. Pada saat yang paling berbahaya itu, cahaya mata ketiga di tengah alis Kaisar Soviet membumbung tinggi dan langsung menenggelamkan bilah aliran itu. Bo, suara yang sangat jelas terdengar, dan bilah aliran hancur dalam sekejap. Hampir pada saat yang sama, bila aliran yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Dugu Yuyang dan Leng Binghan. Dugu Yuyang dan Leng Binghan sedikit gemetar dan hendak melawan. Pada saat ini, cahaya yang dilepaskan oleh mata ketiga Su Di langsung membungkus Dugu Yuyang, Leng Binghan dan Purple Lancer. Bang-bang, sebuah tabrakan hebat terdengar satu demi satu. Bilah Tao yang tak terhitung jumlahnya meledak pada cahaya keemasan, semuanya ditelan dan dihancurkan oleh cahaya keemasan, berubah menjadi kaca terang dan menghilang. Dugu Yuyang dan Leng Binghan dapat dikatakan telah menyaksikan semua ini dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka terkejut dan heran, apakah ini kekuatan sebenarnya dari putra Kaisar? Zilaner juga terkejut di dalam hatinya. Kilatan aneh melintas di matanya yang indah dan berkata dengan heran, apakah ini kekuatan setelah mengendalikan hukum? Itu dapat menghancurkan segalanya. Mata ketiga Su Di terbuka dan seluruh tubuhnya bersinar. Tidak ada kekuatan yang dapat melukainya. Pada saat ini, Lin Wanner membawa semua orang ke ruang ini. Hanya sesaat, mata Lin Wanner terkunci pada Su Ling yang melayang di udara. Matanya suram dan sangat sedih. Dia berkata dengan suara yang kejam, Su Ling, aku akan membunuhmu. Su Ling mengendalikan seluruh susunan pembunuh. Ketika Lin Wanner dan yang lainnya menginjakkan kaki di dalamnya, Su Ling tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, iblis abadi membunuh, membunuh. Pada saat berikutnya,
bila aliran tak berujung mengembun di ruang, mengi beberapa kali dan menembak langsung ke Lin Waner dan yang lainnya bila-bila aliran padat memenuhi seluruh istana perunggu. Dalam cahaya terang, ada kekuatan hegemonik, yang langsung merobek ruang. Lin Waner adalah ahli pola susunan, dengan kekuatan jiwa hingga 7 tingkat. Oleh karena itu, dia tahu betapa kuatnya energi dalam bilah-bilah aliran ini. Sialan, susunan ini sangat kuat. Alis Lin Waner sedikit bergetar, dan matanya penuh dengan warna yang bermartabat. Dia menatap bilah-bilah aliran dan berkata dengan suara yang dalam. Saat berikutnya, hampir tanpa berpikir, Lin Waner tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, menggigit ujung jarinya hingga berdarah, dan kemudian dengan gila-gilaan membuat sketsa di ruang. Pada saat ini, Lin Waner mulai menguraikan pola susunan dengan darah sebagai tinta dan jari-jari sebagai kuas. Anda tahu, di masa lalu, Lin Waner menggunakan kekuatan jiwa sebagai tinta, tetapi melihat bilah-bilah aliran padat, dia tahu dia harus menunjukkan semua kekuatannya. Sebagai ahli pola susunan, esensi darah Lin Waner sangat berharga. Itu tidak hanya mengandung kekuatan jiwa, tetapi juga esensi dan semangat Lin Waner. Namun, dia putus asa dan ingin menggunakan darah untuk menguraikan pola susunan tersebut. Tujuannya hanyalah untuk melawan pembunuhan iblis abadi. Hal ini tidak diragukan lagi menegaskan kekuatan susunan pembunuh iblis abadi. Kecepatan Lin Wan sangat cepat, dan ujung jarinya dengan panik membuat sketsa. Untuk waktu yang lama, susunan garis yang padat muncul di hadapan Lin Waner. Berkumpul, Lin Waner mengucapkan kata-kata di mulutnya. Suaranya berat dan matanya membara. Dia sama sekali tidak berani terganggu. Untuk sesaat, garis-garis susunan yang digariskan olehnya dengan darah mekar dengan kecemerlangan darah yang menyilaukan dan menakutkan, dan mulai terhubung terus-menerus. Segera, garis-garis merah tua mengembun menjadi susunan darah di depan mata Lin Waner, dan energi di ruang sekitarnya menyatu menuju susunan darah. Bang-bang, begitu susunan darah mengembun, bila aliran cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menghantam susunan darah dengan keras. Bubu, susunan warna darah runtuh dan tenggelam oleh bilah aliran, seolah-olah hampir runtuh. Wajah Lin Waner pucat, setidaknya dia adalah seorang ahli pola susunan tingkat 7. Dia memiliki cara pola susunan yang kuat, tetapi sekarang dia sedikit rentan dalam menghadapi susunan pembunuh iblis abadi ini. Pada saat yang sama, bilah-bilah aliran yang tak terhitung jumlahnya meledak dan jatuh dengan liar. Seluruh istana perunggu seperti hujan meteor emas. Tetesan hujan, mengandung energi yang sangat kuat dan kekuatan penghancur, yang membuat orang menahan napas dan merasa sangat tertekan. Banyak seniman bela diri mengikuti Lin Waner ke kedalaman istana perunggu. Pada saat ini, bilah seperti hujan meteor menusuk mereka. Hehe, seberapa kuatkah itu dengan kekuatan yang dikumpulkan hanya oleh satu susunan? Aku juga seorang seniman bela diri tertinggi. Mudah untuk menahan bilah yang mengalir ini. Itu bagus. Dengan kekuatan kita dapat menghancurkan bilah yang mengalir itu saat kita membalikkannya. Ratusan seniman bela diri, melihat liuran yang padat, tidak dapat menahan tawa menghina. Mereka benar-benar meremehkan dan tidak menganggapnya serius. Wow, tiba-tiba, sebuah bilah yang mengalir melintasi sisi wajah prajurit tertinggi. Kemudian, sentuhan darah merah mengalir dari wajah prajurit tertinggi daratan. Prajurit tertinggi itu tampak terkejut dan terkejut. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya, menyentuh wajahnya dan merasa sedikit basah. Noda darah yang menakutkan muncul di wajahnya. Segera setelah itu, jelas bahwa wajah prajurit tertinggi itu langsung terpotong menjadi dua, dan bahkan kepalanya terpotong miring. Darah bercampur dengan daging dan darah, jatuh dari kepala prajurit tertinggi bumi. Seniman bela diri lain yang berdiri di samping seniman bela diri menyaksikan semua ini dengan mata kepala mereka sendiri, dan mata mereka yang dalam penuh dengan ketakutan. Baru saja, apa yang terjadi? Mengapa? Tidak masuk akal bahwa seorang prajurit tertinggi daratan, Hekida, terbunuh langsung oleh bilah aliran. Sialan, ada kekuatan yang mengerikan dalam bilah aliran ini. Jangan melawan secara langsung dan hindari semuanya. Dengan bantuan susunan berdarah, Lin Waner lolos dari bencana, tetapi seniman bela diri lainnya tidak seberuntung itu. Mereka semua sengsara. Secara khusus, prajurit tertinggi setempat, bahkan tanpa bereaksi, langsung terpotong menjadi dua oleh bilah aliran yang tajam. Pemandangan itu sangat menakutkan dan berdarah sehingga mengerikan. Wuh.
Seperti hujan anak panah, bila aliran yang tak terhitung jumlahnya meledak pada seniman bela diri itu. Banyak prajurit, yang menyaksikan kematian tragis dewa tertinggi daratan, semuanya menjaga kewaspadaan tingkat tinggi. Meskipun Lin Waner mengingatkan mereka untuk menghindarinya, mereka tetap mengeraskan kulit kepala mereka dan langsung menggunakan cara mereka yang mendominasi dan tak terkalahkan untuk mencoba menahan bila aliran yang dihasilkan oleh susunan pembunuh iblis abadi. Namun, yang mengejutkan mereka dengan mudah dihancurkan oleh bilah-bilah yang mengalir itu bahkan jika mereka menggunakan keterampilan tertinggi mereka dan bekerja sama dengan kekuatan mereka untuk mencapai surga tertinggi. Aliran bilah-bilah yang sangat tajam menembus pertahanan mereka, langsung menusuk tubuh mereka, menembus daging dan darah mereka, dan mengalir melalui dada mereka. Darah mengalir keluar dengan gila-gilaan. Banyak praktisi seni bela diri, termasuk seni bela diri 9 tertinggi, tidak memiliki ruang untuk melawan balik dalam menghadapi bilah-bilah yang mengalir itu dan hanya dapat dikalahkan secara pasif. Su Ling mengendalikan susunan pembunuh iblis abadi. Dia berdiri di udara, cahaya di sekelilingnya mengalir, dan wajahnya sangat tenang. Susunan ini dibangun olehnya menggunakan susunan di Istana Perunggu. Tidak ada yang lebih mengenal susunan ini daripada dia. Di bawah susunan ini, dewa tertinggi tidak memiliki kemungkinan untuk bertahan hidup. Dugu Yuyang dan Leng Binghan selamat karena Kaisar Soviet. Para pengikut seni bela diri yang mengikuti Lin Waner, kecuali beberapa anak yang bangga dari agama besar atau kekuatan besar, dapat mengandalkan harta leluhur dan bekerja sama dengan kekuatan harta untuk dengan enggan menahan serangan dari susunan pembunuh iblis abadi. Para prajurit jatuh ke tanah satu demi satu, dan bila emas menusuk tubuh mereka dan mewarnai tubuh mereka menjadi merah dengan darah. Begitu banyak seniman bela diri tertusuk oleh bila aliran tajam itu, ki gelap di tubuh mereka akan mengalir dengan liar sampai kekuatan mereka habis sampai mati. Lin Waner terkejut ketika dia melihat para seniman bela diri yang terus turun. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Su Ling di udara, dan berkata dengan suara yang kejam, "Kamu sangat kejam dan kejam sehingga kamu tidak boleh mati." Haha, Su Ling tidak bisa menahan senyum. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Lin Waner. Yang kuat hidup dan yang lemah mati. Ini adalah hukum rimba, itu tidak pernah berubah sejak zaman kuno. Selain itu, ini adalah neraka. Para seniman bela diri itu datang untuk membunuh Su Ling. Mengapa Su Ling tidak bisa mengambil inisiatif untuk membunuh orang-orang itu? Su Ling bukanlah orang bodoh. Dia bukan orang yang baik. Dia secara alami ingin membunuh semua musuhnya. Semua orang, mati. Su Ling berkata dengan samar, dengan mata muram dan mata sedih. Dia menatap Lin Waner dan berkata, "Kamu ingin membunuhku. Ambil kepalaku dari leherku dan tukarkan dengan 6 ramuan suci. Lalu mengapa aku tidak bisa membunuhmu terlebih dahulu? Tidak seorang pun dari kalian ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini." Haha, sungguh nada yang besar. Tiba-tiba, tawa dingin yang menghina terdengar di kejauhan. Suara itu kuat dan kuat, yang membuat Su Ling mengerutkan kening. Su Ling tertegun, alisnya bergetar, menatap ke arah pembicara, dan melihat sosok asing berjalan perlahan ke arahnya di bawah susunan pembunuhan iblis abadi. Ratusan seniman bela diri tewas dengan menyedihkan. Di antara mereka, ada banyak prajurit surgawi tertinggi, terutama mereka yang meremehkan susunan ini, yang tertusuk oleh bila aliran padat itu. Bila aliran yang tak terhitung jumlahnya sangat tajam. Bahkan jika kekuatan fisik seni bela diri itu cukup kuat, mereka masih rentan di bawah bila aliran itu. Lin Waner secara paksa menahan serangan bila aliran, pembunuhan iblis abadi, dengan susunan darah, tetapi di bawah serangan gila bila aliran itu, susunan darahnya juga cenderung runtuh. Dengan ledakan keras, susunan berdarah yang terkumpul di depannya meledak. Bilah tajam dan tak terbatas datang, menembus pandangannya dan datang kepadaku. Tapi, pada saat kritis ini, bilah tajam itu tiba-tiba terhenti di udara. Lin Waner tertegun. Saat ini, wajahnya pucat dan ketakutan oleh banyak bilah tajam. Dia tanpa sadar menatap Su Ling. Pada saat ini, Su Ling, yang bertanggung jawab atas seluruh susunan pembunuhan iblis abadi, mengendalikan bilah Tao yang tak terhitung jumlahnya dan tertegun di udara. Apa yang terjadi? Lin Waner bingung. Pada saat ini, dia mengalihkan pandangannya dari Su Ling dan melihat ke pintu masuk Istana Perunggu. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dekaden dengan wajah abu-abu dan rambut putih muncul.
Lelaki tua yang layu itu memiliki temperamen yang luar biasa. Dia seperti peri tulang bangau. Ada jejak kepahlawanan di antara kedua alisnya. Selalu ada senyum tipis di wajahnya yang keriput. Terutama di sepasang mata cekung dan dalam itu, ada mata yang sangat tajam. Dia adalah, mata indah Lin Waner mengerutkan kening dan menatap lelaki tua yang sudah meninggal itu. Tetapi saat berikutnya, dia terkejut di dalam hatinya dan berkata, apakah dia tetua orang suci Tianjian? Haha, tampaknya ketika keterkejutan Lin Waner terdengar, lelaki tua yang layu itu segera tersenyum, dan matanya yang awalnya tajam tiba-tiba menjadi lembut. Lelaki tua itu menatap Lin Waner dengan santai dan berkata sambil tersenyum, ternyata aku telah pensiun dari dunia seni bela diri selama lebih dari 20 tahun dan masih dapat dikenang oleh seorang gadis. Itu benar-benar disengaja. Lin Waner mendengarkan dengan saksama apa yang dikatakan lelaki tua itu. Apa yang dikatakan lelaki tua itu tidak diragukan lagi membenarkan dugaan Lin Waner. Lelaki tua itu memang dari sekte pedang surgawi. Lin Waner tersenyum. Wajahnya yang pucat dan menakutkan tiba-tiba menjadi lebih berdarah. Dia tersenyum tenang dan berkata, saya putri penguasa kota ibu kota Li, Lin Waner. Sampaikan salamku kepada pendeta suci pedang surgawi. Ya, lelaki tua itu mengangguk dengan gembira. Kemudian, lelaki tua itu mengalihkan pandangannya dan menatap seluruh istana perunggu dengan santai. Mayat-mayat berceceran di mana-mana dan darah berceceran di mana-mana. Bau darah yang kuat memenuhi udara dan membuat kulit kepala orang mati rasa. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, siapa yang akan menyangka bahwa begitu banyak prajurit surgawi tertinggi akan jatuh dan terluka di istana perunggu ini? Kau tahu, seni bela diri ini, yang ditempatkan di dunia seni bela diri yang lebih rendah, adalah orang-orang kuat seni bela diri yang terkenal. Tetapi sekarang, sangat disayangkan bahwa mereka mati dengan menyedihkan di istana perunggu ini. Hei, orang tua yang layu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Lelucon ini seharusnya berakhir. Orang tua yang layu itu menatap suling yang melayang di udara dan berkata dengan tenang. Bahkan jika suling bertanggung jawab atas susunan, pembunuh iblis abadi, orang tua itu masih sangat acuh tak acuh dan tidak memperhatikan susunan, pembunuh iblis abadi. Suling sedikit mengernyit, tangannya sedikit gemetar, dan susunan di sekelilingnya bergetar. Suling juga melihat orang tua yang sudah mati itu dan berkata dengan suara yang dalam, rasa terima kasih dan kebencianku terhadap sekte pedang surgawi tampaknya akan berakhir hari ini, bukan? Jika memungkinkan, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu sendiri. Lelaki tua yang sudah layu itu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Meskipun penampilan suling yang sangat percaya diri membuatnya tidak menyukainya, dia tetap mempertahankan senyum yang dipaksakan dan berkata dengan serius, tetapi pemimpin telah mengeluarkan perintah. Bagaimanapun, bahkan dengan cara apapun, kau harus memenggal kepalamu. Suling mendengarkan apa yang dikatakan lelaki tua yang dekaden itu, dan hatinya bergetar. Tampaknya membunuh putra pedang surgawi benar-benar berdampak besar pada agama suci pedang surgawi. Untuk membunuh Suling, sekte pedang surgawi tampaknya telah membayar banyak uang. Sekte itu tidak ragu untuk menggunakan orang-orang kuat seperti lelaki tua yang sudah meninggal itu, tetapi juga mengeluarkan 3 ramuan suci sebagai harganya. Dengarkan saja lelaki tua yang sudah meninggal itu dan terus berkata, jika kau masih ingin melarikan diri dari istana perunggu ini, aku menyarankanmu untuk tidak paranoid. Karena di luar istana perunggu ini, selain 5 tetua Santo Tianjian, ada Santo Percikan, Santo Yuming, dan penguasa Sacheng, yang telah mengepung istana. Saat dia mengatakan ini, lelaki tua itu tersenyum pahit dan berkata, dengan kekuatanmu, kamu dapat membuat badai besar di tingkat bawah, bahkan jika itu sedikit lebih kuat dari ayahmu. Kamu benar-benar sangat menakjubkan sehingga kamu harus mencekikmu terlebih dahulu. Jika tidak, lelucon dan badai ini akan menjadi pertumpahan darah. Suling mengendalikan seluruh susunan, pembunuhan iblis abadi. Dapat dikatakan bahwa persepsinya saat ini telah terintegrasi dengan seluruh istana perunggu, dan dia dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi di sekitar istana perunggu. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, istana perunggu memang dikepung. Dan, para seniman bela diri yang paling lemah di sekitar istana perunggu juga mencapai alam kehampaan. Dengan kata lain, para prajurit itu semuanya adalah tokoh-tokoh di tingkat pemimpin sekte. Suling mengerutkan kening, tampak sedih dan berkata dengan suara dingin, "Oh, aku tidak menyangka bahwa untuk membunuhku,
beberapa orang suci agung keluar, dan bahkan tidak ragu untuk menggunakan yang kuat di tingkat pemimpin. Sungguh masalah besar. Ya, kebangkitan seorang jenius seni bela diri mungkin tidak semenarik dirimu. Jika kamu diberi waktu untuk tumbuh dewasa, kamu akan lebih baik dari ayahmu. Pada saat itu, tatanan tingkat bawah akan terganggu olehmu, kata lelaki tua yang layu itu. Pada saat ini, di Istana Perunggu, hanya puluhan seniman bela diri yang tersisa mendengarkan dengan saksama percakapan antara lelaki tua yang sudah meninggal dan Su Ling, dan mereka terkejut di dalam hati mereka. Ternyata Su Ling sangat kuat dan menarik. Tidak terbayangkan bahwa Su Ling bahkan tidak menggunakan tokoh-tokoh di tingkat pemimpin sekte untuk membunuh Su Ling. Itu konyol. Kami begitu bodoh hingga ingin membunuh Su Ling. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Ya, bahkan sekte pedang surgawi, sekte percikan, dan sekte Yuming, termasuk seluruh Sacheng. Jika kekuatan hegemonik ini ingin membunuh Su Ling, mereka harus mengirimkan ahli bela diri terbaik. Tidak diragukan lagi, membunuh Su Ling dengan pasir lepas kami adalah angan-angan. Banyak seniman bela diri gemetar dan mendesah. Bahkan Lin Waner terkejut saat ini. Dia melihat ayahnya meninggal karena Su Ling, jadi dia ingin membunuh Su Ling. Dia yakin tidak ada jarak yang begitu besar antara dirinya dan Su Ling. Tetapi sekarang, setelah mendengarkan deskripsi lelaki tua yang sudah meninggal itu, dia dengan jelas menyadari betapa besarnya jarak antara dirinya dan Su Ling. Untuk membunuh Su Ling, beberapa kekuatan besar tidak ragu untuk menggunakan seni bela diri yang paling kuat, atau bahkan bergandengan tangan. Dalam kasus ini, mereka gagal membunuh Su Ling. Bagaimana dia bisa melakukannya sendiri? Konyol, sungguh konyol. Untungnya, tetua sekte pedang surgawi muncul tepat waktu. Kalau tidak, aku takut aku benar-benar akan mati di sini. Lin Waner tidak bisa menahan tawa getir. Wajah Su Ling menjadi semakin bermartabat. Orang tua yang sudah mati di depannya telah melepaskan kesempatan membunuh yang tak ada habisnya dan menguncinya di tubuhnya. Ini tidak diragukan lagi membunuhnya. Aku membunuh seorang tetua sekte pedang surgawi. Ini baru permulaan dari dunia virtual. Kau adalah puncak dari dunia virtual. Aku khawatir kau bukan hanya seorang tetua di sekte pedang surgawi. Su Lingning berkata keras-keras, tampak sangat serius. Haha, orang tua yang layu itu tersenyum beberapa kali dan tidak langsung menjawab pertanyaan Su Ling. Namun saat ini, di antara para seniman bela diri di sekitar, beberapa seniman bela diri mengenali identitas lelaki tua yang dekaden itu dan berkata dengan heran, tetua tertinggi dan tetua virtual dari sekte suci Tianjian, konon mereka telah melampaui alam dewa virtual dan melangkah ke alam dewa setengah, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Alam setengah dewa, prajurit itu juga terbangun. Kemudian dia menyadari bahwa lelaki tua itu bukanlah tetua sekte suci Tianjian, tetapi tetua tertinggi yang legendaris. Dia sedikit lebih baik daripada pemimpin sekte suci Tianjian. Di atas alam dewa virtual adalah alam dewa sejati, tetapi tidak mudah bagi seorang seniman bela diri untuk melangkah ke alam dewa sejati. Cermin setengah dewa berada di persimpangan alam dewa virtual dan alam dewa sejati. Melangkah maju berarti melangkah ke alam dewa sejati, yang juga merupakan ekspresi dari kedekatan tak terbatas dengan alam dewa sejati. Prajurit itu menjelaskan, jadi, Su Ling akan mati kali ini. Omong kosong. Bahkan jika bukan tetua Sutian, tetua tertinggi dari sekte suci pedang surgawi, mengandalkan orang-orang terkuat yang mengepung seluruh istana perunggu sudah cukup untuk membunuh Su Ling. Kali ini, Su Ling sama sekali tidak dapat melarikan diri dan meninggal selama 10 tahun. Banyak seniman bela diri tidak dapat menahan tawa getir. Su Ling benar-benar luar biasa. Di antara banyak bakat seni bela diri, Su Ling jelas satu-satunya yang kuat. Mengandalkan kultivasi tingkat 3 dari Earth Supreme, dia baru saja menghancurkan Heaven Supreme, dan bahkan membunuh Master Pola susunan tingkat 8 yang kuat seperti Duan Xuanyuan. Tidak diragukan lagi bahwa tindakan Su Ling jelas tidak sebanding dengan bakat seni bela diri biasa. Pada saat ini, hampir semua seniman bela diri memandang Su Ling dan ingin melihat bagaimana Su Ling harus menghadapi situasi putus asa ini. Tampaknya tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup dalam situasi ini. Bagaimana Su Ling harus bertemu Jedi? Keberadaan yang paling dekat dengan alam dewa sejati adalah alam setengah dewa. Ketika seorang pendekar mencapai tingkat ini, tidak hanya umurnya yang bertambah, tetapi juga asal-usulnya tampaknya menyatu dengan alam. Ketika dia mengangkat tangan dan kakinya, dia akan dibimbing oleh kekuatan alam.
sangat mudah untuk menghancurkan segalanya. Tetua Sutian memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Pedang Surgawi. Bahkan pemimpin Sekte Suci Tianjian harus menundukkan kepalanya untuk menunjukkan rasa hormat ketika menghadapi Tetua Sutian. Ini adalah kebenaran yang sederhana. Karena Tetua Sutian adalah tetua tertinggi dari Sekte Suci Tianjian. Selain itu, dia juga seorang setengah dewa yang kuat, dan kekuatannya sangat dekat dengan dewa sejati. Anda tahu, di seluruh level bawah, hampir sedikit seniman bela diri yang dapat mencapai alam dewa sejati. Setiap prajurit yang mencapai alam dewa sejati memiliki kesempatan untuk menyentuh sisi atas. Guruku pernah berkata bahwa di seluruh level bawah, tidak lebih dari 20 seniman bela diri yang mencapai alam dewa sejati. Tetua virtual ini benar-benar terkenal. Dia adalah cermin setengah dewa dan kekuatannya sangat dekat dengan alam dewa sejati. Sayangnya, meskipun hanya ada satu langkah dari alam setengah dewa ke alam dewa sejati, banyak seniman bela diri tidak dapat melangkah keluar dari langkah ini sepanjang hidup mereka. Leng Binghan menatap lelaki tua berambut abu-abu itu. Dia tidak takut. Bagaimanapun, gurunya adalah Biao, penguasa istana Bususan. Dengan identitas ini saja, dia memenuhi syarat untuk melihat semua bakat seni bela diri di seluruh level bawah. Perang ini, Su Ling benar-benar buruk. Dugu Yuyang mengerutkan kening. Dia tahu bahwa dia dan Leng Binghan tidak dapat campur tangan dalam situasi ini. Baik Tetua Sutian dan Su Ling, yang sekarang bertanggung jawab atas seluruh susunan Istana Perunggu, telah mencapai kekuatan ekstrim. Tabrakan berikutnya di antara mereka benar-benar mengguncang bumi. Tapi, Dugu Yuyang tahu bahwa meskipun Su Ling bertanggung jawab atas susunan pembunuhan iblis abadi di Istana Perunggu, kekuatan Tetua Sutian lebih dari 10 kali lipat dari Su Ling. Dalam hal ini, Tetua Sutian dapat menghancurkan Su Ling dengan paksa. Belum lagi, di luar Istana Perunggu, ada kekuatan teratas dari kekuatan utama seluruh tingkat bawah. Mereka muncul di sini hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk membunuh Su Ling. Bahaya Su Ling tampaknya dapat dibayangkan. Ini jelas merupakan jalan keluar yang sempit. Tetua Sutian menatap Su Ling yang melayang di udara. Di sekitar tubuh Su Ling, cahaya mengalir, dan bilah tajam yang mengalir berkumpul di sekitar Su Ling. Bilah-bilah yang mengalir itu, He Qifeng dan Li, berenang di angkasa dan membuat suara, sua-sua, yang keras. Tetua Sutian belum pernah mendengar nama Su Ling sebelumnya, meskipun Su Ling membunuh putra Tianjian. Ahli bela diri seperti Tetua Sutian memang memenuhi syarat untuk mengabaikan Su Ling, yang lemah seperti semut pengganggu. Pada awalnya, Tetua Sutian bahkan tidak berniat untuk dilahirkan, karena untuk mencapai wilayahnya, ia sangat perlu untuk terus mengambil langkah maju dan berusaha untuk memasuki wilayah dewa sejati. Namun untuk mengambil langkah ini, ia membayar terlalu banyak, tetapi ia tetap gagal untuk berhasil. Ia membutuhkan kesempatan. Sebagai hasilnya, Tetua Sutian dilahirkan untuk membunuh Su Ling dan membantu Sekte Suci Tianjian membasmi ancaman tersebut. Di sisi lain, karena pintu neraka terbuka, dunia yang tak terhitung jumlahnya datang. Di medan luar angkasa di luar dunia seperti neraka, peluang besar akan datang. Tetua Sutian tidak diragukan lagi bertekad untuk memenangkan kesempatan ini. Ia yakin bahwa selama ia bisa mendapatkan kesempatan neraka, tidak akan sulit baginya untuk memengaruhi keadaan dewa sejati. Tetua Sutian adalah cermin semi-dewa yang kuat. Ia memiliki cukup modal untuk mengabaikan Su Ling. Meskipun pemimpin orang suci Tianjian telah berulang kali menekankan betapa memberontaknya Su Ling, ia tetap tidak memperhatikan Su Ling. Namun, setelah mengetahui bahwa Su Ling adalah keturunan dari pendekar pedang Su Li, Tetua Sutian segera memperhatikan Su Ling. Karena Tetua Sutian benar-benar terlalu akrab dengan nama pendekar pedang Su Li. Tetua Sutian telah mengasingkan diri selama lebih dari 20 tahun. Jauh sebelum mengasingkan diri, ia bertemu dengan pendekar pedang Su Li. Saat itu, Tetua Sutian adalah orang yang paling terkenal dan berkuasa di seluruh level bawah. Ia yakin bahwa ia tidak akan kalah dari pendekar pedang Su Li. Namun, hasil selanjutnya merupakan pukulan telak bagi kepercayaan diri Tetua Sutian. Hanya dengan satu pedang, ia dikalahkan dan tumbang. Saat itu, Su Li, pendekar pedang, memicu badai berdarah. Kekuatannya hampir tak terhentikan. Su Ling adalah keturunan pendekar pedang Su Li. Sekarang, Su Ling muncul di level bawah, yang tidak diragukan lagi merupakan persetujuan diam-diam dari pendekar pedang Su Li.
Tetua Sutian membenci pendekar pedang Suli. Ia tentu saja tidak menyukai suling. Saat ini, tatapannya tajam dan wajahnya sedingin es. Matanya terbenam ke kedalaman matanya. Dia memancarkan beberapa tatapan tajam, menatap suling dengan dingin, dan berkata dengan suara dingin, "Ayahmu dan aku adalah orang tua, tetapi kamu telah membuat kemarahan publik. Bagaimanapun, kamu harus memberikan penjelasan. Kamu adalah generasi muda, jadi kamu harus melakukannya terlebih dahulu." Saat dia mengatakan ini, senyum di wajah Tetua Su Tian tiba-tiba menjadi lebih makmur dan percaya diri. "Terima kasih," Suling berkata dengan ringan, tenang dan tenang. Sebelum memasuki tingkat atas, Suling mendengar bingsu menyebutkan bahwa ayahnya, Pedang Suci Suli, telah menciptakan terlalu banyak legenda yang luar biasa di tingkat bawah. Ketika Suling memasuki tingkat bawah, dia akan dibandingkan dengan Pedang Suci Suli oleh seniman bela diri lainnya. Namun, jelaslah bahwa Suling lebih hebat daripada Pedang Suci Suli. Pada level yang sama, Suling menyinggung berbagai kekuatan dan membunuh lebih banyak ahli bela diri daripada Pedang Suci Suli. Lagi pula, begitu Suling memasuki level yang lebih rendah, dia membunuh putra-putra beberapa orang suci utama. Ini masalah besar, siapa lagi yang bisa melakukannya selain Suling? Sekarang, di neraka ini, Suling mengandalkan susunan hegemonik, pembunuhan iblis abadi, untuk secara paksa membunuh mereka yang mengejarnya. Darah menodai seluruh mata air biru dan kuning. Mayat dapat dilihat di mana-mana. Sangat menyedihkan. Menghadapi ancaman dari Tetua Sutian, tangan kanan Suling tiba-tiba bergetar, dan seluruh istana perunggu, berdengung, dan menghasilkan suara gemetar yang hebat. Suling mengendalikan seluruh susunan pembunuh dengan jiwanya sendiri. Dia menatap Tetua Sutian dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ada banyak orang yang ingin membunuhku sepanjang waktu, tetapi sayangnya, mereka semua mati. Kurasa hari ini tidak terkecuali." Ketika kata-kata itu jatuh, mata Suling tiba-tiba menjadi dingin dan sedih. Dia melihat tangan kanannya melambai ke depan, dan bilah-bilah tajam berenang di sekujur tubuhnya. Dia hanya mendengarkan sejumlah siu-siu, semuanya ditembakkan ke arah Tetua Sutian. Tetua Sutian sangat tenang. Dia sudah tua dan berambut abu-abu. Dalam menghadapi serangan-serangan kuat itu, dia tidak lagi cocok untuk dihindari. Oleh karena itu, Tetua Sutian tersenyum beberapa kali, dan beberapa senyuman terhapus di wajah tuanya. Matanya terfokus pada bilah-bilah pedang yang mengalir itu dan berkata dengan samar, "Ketika seorang prajurit mencapai cermin setengah dewa, dia berada di luar lingkup alam dewa virtual. Dia hanya selangkah lagi dari alam dewa yang sebenarnya. Metodemu memang dapat menyebabkan tekanan besar terhadap seniman bela diri di alam dewa virtual. Namun, itu jelas rentan terhadap serangan terhadap cermin setengah dewa." Setelah mengatakan ini, Tetua Sutian melambaikan tangannya. Dia mengenakan jubah tao berlengan lebar. Di sela-sela lambaian, angin sepoi-sepoi tiba-tiba berubah menjadi angin kencang yang tak terkalahkan, yang mengandung ki misterius yang sangat mengerikan. Dia berguling ke arah bilah-bilah pedang yang mengalir itu dengan momentum yang kuat. Banyak praktisi seni bela diri terkejut ketika mereka menyaksikan tindakan Tetua Sutian. Apakah ini cara prajurit cermin setengah dewa? Tampaknya melambai sesuka hati, tetapi mengandung kekuatan yang mengerikan. Mengandalkan susunan Suling, itu sama sekali bukan musuh Tetua Sutian. Hehe, Tetua Sutian memiliki status lebih tinggi daripada pemimpin sekte pedang surgawi. Kekuatannya benar-benar kuat. Suling hanyalah tikus tanah. Dia berani menggertak di depan yang lemah, tetapi di depan yang sangat kuat, dia hanya bisa mati dengan patuh. Mata orang-orang penuh dengan penghinaan. Bahkan sekarang, mereka hampir mati di bawah susunan pembunuh Suling, tetapi sekarang mereka sangat gembira melihat Suling hancur. Akhirnya punya kesempatan untuk menyaksikan Suling terbunuh. Dengan lambaian tangan Tetua Sutian, kekuatan dahsyat itu langsung merobek ruang dan meledak pada bilah aliran padat itu. Boom, boom, di hadapan kekuatan hegemonik Tetua Sutian, bilah liu benar-benar rentan dan hancur dalam sekejap. Mata Suling suram dan ekspresinya sangat bermartabat, tetapi saat berikutnya, sosok Tetua Sutian menghilang ke udara dengan suara berdengung. Dalam sekejap mata, sosok Tetua Sutian muncul di depan Suling dan datang ke suatu tempat hanya 1 meter jauhnya dari Suling. Semuanya sudah berakhir. Suara Tetua Sutian dingin, matanya tajam, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Mati." Kekuatan teror datang bagai gunung.
Suling merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Di matanya yang tajam, dia menyeka beberapa warna bermartabat. Saat berikutnya, Penatua Sutian dengan marah mengeluarkan tangannya, dan telapak tangan kanannya tiba-tiba bergetar dan membuat cetakan telapak tangan. Cetakan telapak tangan itu, seperti mengambilnya dari kehampaan, menghantam wajah Suling dengan keras. Mata Suling tiba-tiba tenggelam, dan mulutnya berbisik, seolah-olah dia sedang mengingat suatu metode rahasia. Bila-bila aliran padat yang berkumpul di sekitarnya segera mengembun di depan tubuhnya. Bila-bila aliran emas yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi perisai emas untuk menahan Suling. Boom! Pada saat berikutnya, cetakan telapak tangan Penatua Sutian mengenai Suling di depannya dan mengenai perisai emas. Dengan ledakan keras, perisai emas pecah seperti retakan, dan ada retakan padat. Suling berada di belakang perisai emas dan terkena dampak energi yang kuat. Perisai emas itu meledak terbuka. Energi mengerikan berpusat pada cetakan telapak tangan Penatua Sutian dan menyebar dengan liar. Boom! Suling terkena dampak ledakan energi ini. Seluruh orang itu langsung menyemburkan darah. Wajahnya langsung pucat. Dia sangat menakutkan. Di tengah udara, riak seperti riak air terbentuk dan menyebar ke sekeliling. Suling, yang terkena dampaknya, mundur beberapa puluh meter dan menghantam dinding istana perunggu di kejauhan. Suling memuntahkan darah dari mulutnya dan menghantam tubuhnya di istana perunggu. Itu hampir seperti runtuh, dan ada suara retakan, klik. Apakah ini kekuatan cermin setengah dewa? Seniman bela diri di alam dewa virtual tidak setingkat dengannya. Suling tersedak dalam hatinya, dan wajahnya menjadi semakin bermartabat. Di depannya, kekuatan Tetua Sutian tampaknya telah melampaui harapannya. Tetua Sutian hampir menghancurkannya. Dugu Yuyang dan Leng Binghan menyaksikan pertempuran antara Suling dan Tetua Sutian. Mereka tahu bahwa Suling sama sekali tidak mungkin menjadi musuh Tetua Sutian. Dalam situasi ini, Suling hanya bisa berpikir tentang bagaimana untuk mundur. Jika tidak, Suling mungkin jatuh di sini secara langsung. Suling, Dugu Yuyang mengerutkan kening dan semakin mengkhawatirkan keselamatan Suling. Dier, mungkin, suara Leng Binghan dingin. Suling baru saja mengalami pukulan berat. Leng Binghan tanpa sadar menatap Kaisar Su. Dia melihat cahaya mengalir di mata ketiga Kaisar Su, dan Kaisar Su jelas marah. Leng Binghan tidak ragu, jika Tetua Sutian benar-benar berani menekan dan membunuh Suling, maka Kaisar Su akan langsung membunuh Tetua Sutian. Leng Binghan yakin bahwa Kaisar Soviet memiliki kekuatan yang cukup untuk langsung membunuh Tetua Sutian dalam sekejap. Oleh karena itu, Leng Binghan tidak terlalu khawatir tentang kehidupan Suling, tetapi yang benar-benar dia pedulikan adalah jika Suling benar-benar kalah di sini dalam perang ini, maka apakah Suling dapat kembali ke puncak dan merebut kesempatan besar saat bersaing untuk mendapatkan kesempatan besar di neraka. Begitu kesempatan di neraka hilang, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi Suling. Mendengar apa yang dikatakan Leng Binghan, Dugu Yuyang mengerutkan kening. Su Di ingin melakukannya. Dugu Yuyang tahu betapa luar biasanya Kaisar Soviet. Selama Kaisar Soviet bergerak, kekuatan Tetua Sutian tidak cukup. Banyak seniman bela diri tidak tahu kehebatan Kaisar Soviet. Menurut pendapat mereka, Tetua Sutian menekan Suling dengan sikap berguling. Bagaimana Suling bisa menjadi kuat? Saat ini, Suling menghantam istana perunggu, seluruh penduduk memuntahkan darah, tulang-tulang di seluruh tubuh mengeluarkan suara renyah, dan saya tidak tahu berapa banyak yang patah. Suling pasti akan mati dalam perang ini. Jika Suling tidak mati dengan cara ini, dia akan sangat hebat. Ya, Tetua Sutian adalah tetua tertinggi dari Sekte Pedang Surgawi. Dia adalah cermin setengah dewa sejati. Dia hanya selangkah lagi dari alam dewa sejati. Jika dia tidak bisa membunuh Suling, Suling benar-benar melawan langit. Banyak ahli bela diri tahu bahwa Tetua Sutian melawan Suling. Dalam pertempuran ini, Tetua Sutian dapat menghancurkan Suling. Seperti tadi, Suling tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Selanjutnya, Suling hanya bisa dikalahkan secara pasif. Seperti ikan di papan yang lengket, dia hanya bisa dibantai oleh Tetua Sutian. Mata Suling suram dan muram. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan api hitam menyapu dan membungkus tubuhnya. Kemudian, Suling memutar tangan kanannya, dan di belakang tubuhnya, seekor binatang buas kilin berwarna merah menyala muncul. Unicorn itu meraung dengan suara yang ganas dan ganas.
Itu agung dan kuat. Di bawah perlindungan Kirin, momentum suling melonjak beberapa kali. Selain itu, sebuah pohon biru tua besar muncul di belakang suling. Pada saat yang sama, suling menawarkan 3 cara yang berbeda. Mata suling menyala dan menatap Tetua Sutian. Tidak diragukan lagi, kekuatan Tetua Sutian memang jauh melampaui harapan suling. Di bawah tekanan alam yang besar, suling memiliki sedikit kekuatan untuk melawan. Saat ini, suling hanya dapat mengeluarkan cara yang paling kuat untuk melawan Tetua Sutian. Segel langit virtual. Melihat Kirin dan api yang dicat hitam di belakang tubuh suling, Tetua Sutian mengerutkan kening. Sebagai tetua tertinggi dari Sekte Suci Tianjian, Tetua Sutian secara alami berpengetahuan luas. Dia tahu bahwa api yang dicat hitam itu luar biasa, dan dapat dilihat bahwa suling menggunakan tulang hitam. Jika seorang jenius seni bela diri seperti suling tidak memiliki sesuatu untuk diandalkan, bagaimana ia bisa mengalahkan yang kuat dengan yang lemah? Oleh karena itu, Tetua Sutian tidak bermaksud untuk berbelas kasih lagi, tetapi ingin membuat keputusan cepat. Tianyin virtual adalah keterampilan paling kuat yang ia praktikkan. Itu adalah metode orang bijak, yang telah diwariskan kepada para leluhur agama Shen Tianjian. Seluruh agama Shen Tianjian memenuhi syarat untuk mempraktikkan metode orang bijak ini. Penatua Sutian adalah salah satunya. Kekuatan, segel surga virtual, sangat kuat. Mengandalkan bakat seni bela dirinya, Tetua Surga Virtual secara paksa mempraktikkan keterampilan ini secara ekstrim. Pada saat ini, ia membalikkan tangannya dan membuat beberapa jejak telapak tangan misterius satu demi satu. Klik-klik, beberapa kali, dan serangkaian jejak telapak tangan muncul di telapak tangannya. Getaran ruang angkasa. Di bawah beberapa jejak telapak tangan kehampaan muncul di udara Istana Perunggu. Jejak telapak tangan, seperti 5 jari, mengandung kekuatan teror. Jejak telapak tangan itu langsung menghadap ke ruang ini, seolah-olah akan jatuh kapan saja. Banyak praktisi seni bela diri merasakan tekanan yang mendebarkan. Di bawah pengaruh jejak telapak tangan itu, suasana seluruh ruang menjadi sangat tertekan. Apakah ini segel surga virtual? Menurut legenda, ini adalah metode sage dari Sekte Pedang Surgawi. Selain metode pedang tertinggi, leluhur Sekte Pedang Surgawi berhasil menerobos belenggu dan melangkah ke alam bijak dengan mengandalkan metode telapak tangan ini. Jejak telapak tangan yang tidak nyata telah terwujud secara bertahap. Prajurit itu mengerutkan kening, tampak sangat bermartabat dan serius. Pada saat ini, banyak seniman bela diri tiba-tiba menemukan bahwa ketika Tetua Sutian menggunakan teknik telapak tangan, segel Sutian, segel telapak tangan nihilistik secara bertahap menjadi entitas, dengan pencegah yang lebih kuat. Dibandingkan dengan keterkejutan para seniman bela diri di sekitar, Suling adalah orang yang paling mengejutkan di antara penonton. Karena Suling merasakan ancaman kematian, segel langit kosong sama sekali bukan jejak telapak tangan biasa. Begitu jatuh di tubuhnya, itu mungkin cukup untuk menekan tubuhnya. Memikirkan hal ini, Suling tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Dia melihat sekeliling seluruh Istana Perunggu, dan garis-garis susunan padat yang terukir di dinding istana bergetar hebat. Susunan, pembunuh iblis abadi, yang dipegang oleh Suling dan dipadatkan di udara, juga bergetar hebat. Pola susunan yang digunakan dalam susunan ini adalah kekuatan seluruh Istana Perunggu. Bahkan monyet emas dapat menekannya, dan itu pasti dapat menekan lelaki tua itu. Suling tampak sangat serius dan matanya menyala-nyala. Dia menatap formasi itu. Tetua Sutian menggunakan keterampilan yang sangat hebat seperti Su Tianyin. Dia tidak dapat menahannya hanya dengan mengandalkan tulang hitam pohon surga yang dilepaskan oleh Suling. Adapun metode tak terkalahkan yang belum lengkap yang dipraktikkan oleh Suling, metode tak terkalahkan itu belum berkembang secara ekstrim, dan Suling tidak dapat menahan segel surga virtual ini. Setelah memikirkan hal-hal ini dengan jelas di dalam hatinya, tubuh Suling yang gemetar berangsur-angsur mengeras, matanya sangat tegas, dan dia dengan serius menatap telapak tangan penyangga di udara, serta formasi pembunuh iblis abadi yang tergantung di angkasa. Saat aku menghancurkan formasi pembunuh iblis abadi, aku akan melepaskan energi yang mengerikan. Pada saat itu, aku mungkin lolos begitu saja. Suling menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Kemudian dia menarik napas dalam-dalam, dan saat berikutnya, dia berbisik. Pada saat yang hampir bersamaan, Tetua Sutian menghancurkan segel Sutian secara langsung.
Suara suling dingin dan berteriak dengan marah, setan abadi membunuh, runtuh. Boom, boom, beberapa kali, seluruh ruang tampak meledak menjadi suara yang keras. Susunan yang dibentuk oleh pola susunan padat yang tak terhitung jumlahnya runtuh dalam sekejap, dan kekuatan kuat yang terkandung di dalamnya meledak langsung, membentuk gelombang energi yang kuat dan menyebar dengan liar. Dengan mengorbankan pembunuhan iblis abadi, Su Ling secara paksa melepaskan energi mengerikan yang terkandung dalam susunan pembunuh besar, yang merupakan satu-satunya cara bagi Su Ling untuk melindungi dirinya sendiri. Harus dikatakan, Tetua Sutian benar-benar terlalu kuat. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat di alam setengah dewa. Kekuatannya tidak terbatas dan dekat dengan alam dewa sejati. Melihat seluruh level yang lebih rendah, hanya ada beberapa seniman bela diri yang dapat bertarung dengan Tetua Sutian. Su Ling menggunakan semua kemampuannya, dari api penyucian dan api dunia bawah, hingga tulang-tulang gelap pohon surga, dan pemahaman tentang metode Kirin. Namun, ketika menghadapi Tetua Sutian, dia sedikit rentan. Pada saat ini, Su Ling membuat beberapa cetakan telapak tangan di tangannya. Kecepatan cetakan telapak tangannya begitu cepat sehingga seniman bela diri biasa tidak dapat menangkap gerakan di telapak tangan Su Ling dengan mata mereka. Tetua Su Tian mengerutkan kening dan tampak sangat muram. Sebagai orang kuat di alam setengah dewa, dia memiliki persepsi yang sangat jelas tentang perubahan energi di ruang sekitarnya. Oleh karena itu, ketika dia menyadari bahwa ada fluktuasi energi yang kuat di ruang ini, Tetua Langit Virtual tiba-tiba menjadi sangat serius. Apakah ini kartumu? Kamu bertanggung jawab atas susunan pembunuh besar di ruang ini. Sekarang kamu ingin melarikan diri dariku dengan meledakkan susunan ini. Haha. Itu konyol. Su Ling, kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan seni bela diri di alam semi-ilahi. Tetua Sutian menyipitkan matanya. Di fundus matanya yang dalam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat menghina. Dia mengejek perilaku Su Ling yang secara paksa meledakkan susunan pembunuh iblis abadi saat ini. Banyak seniman bela diri semua memfokuskan mata mereka pada tubuh Su Ling dan melihat putaran tangan Su Ling yang terus-menerus. Mereka menyadari perubahan energi di sekitar mereka. Pola susunan yang padat mengalir keluar dari susunan pembunuh besar yang melayang di udara. Dalam pola susunan itu, ada energi yang sangat kuat. Pola susunan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi ruang ini, hampir memenuhi seluruh ruang. Seperti hujan bunga yang jatuh, pola susunan yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari udara. Kerumunan mengerutkan kening dan menatap. Karena pola-pola susunan itu menunjukkan warna emas, dan rune emas mengalir deras. Susunan itu runtuh. Pola-pola yang membentuk susunan itu jatuh. Apakah ini pola susunan itu? Pola itu mengandung jejak kekuatan yang lemah. Aku tidak percaya bahwa susunan yang kuat dan mendominasi tadi sebenarnya dibentuk oleh pola-pola susunan yang lemah ini. Ya, sungguh luar biasa. Aku benar-benar ingin menyentuhnya dengan tanganku sendiri dan merasakan kekuatan pola-pola susunan ini. Banyak seniman bela diri tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Saat berikutnya, ada seorang prajurit surgawi tertinggi. Wajahnya berwibawa. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan mengulurkan tangannya. Itu seperti menangkap kepingan salju, mencoba menangkap sebuah pola. Penatua Sutian mengerutkan kening. Melihat bahwa seniman bela diri itu ingin mengambil pola susunan berikutnya, dia dengan cepat memarahi, berhenti. Namun, sebelum Penatua Sutian mengingatkan saya, sebuah pola telah jatuh ke telapak tangan seniman bela diri itu. Setelah mendengar seruan Penatua Sutian, seniman bela diri itu menunjukkan ekspresi bingung, dan sangat terkejut di dalam hatinya. Susunan, pembunuhan iblis abadi, telah runtuh, dan pola-pola susunan itu baru saja terpisah dari susunan yang runtuh. Prajurit itu ingin mengambil pola susunan berikutnya dengan tangannya dan merasakannya dengan tangannya sendiri. Apakah ada bahaya? Tapi, saat berikutnya, ketika pola susunan jatuh ke telapak tangan seniman bela diri itu, telapak tangan seniman bela diri itu segera terpotong sebelum seniman bela diri itu bereaksi. Pola susunan itu, seperti pisau tajam, meniup rambut dan memotong telapak tangan prajurit itu secara langsung. Prajurit itu, bahkan tanpa jejak rasa sakit, memotong telapak tangannya, sayatannya rata, dan darah merah mengalir dari sayatan itu. Melihat telapak tangan yang patah jatuh ke tanah, mata seniman bela diri itu melebar dan pupilnya berkontraksi tajam, tetapi dia masih belum merasakan sakit sejauh ini. Ini, apa yang terjadi?
Darah terus mengalir dari sayatan itu. Ekspresi seniman bela diri yang menakutkan dan pemandangan yang mengejutkan membuatnya tidak dapat mempercayai bahwa telapak tangannya terpotong tanpa alasan, dan dia menjadi sampah yang cacat. Seniman bela diri lainnya juga menyaksikan semua ini dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka semua terkejut di dalam hati mereka. Apa yang terjadi tadi? Namun, prajurit itu adalah dewa tertinggi yang nyata. Kekuatannya sangat kuat, dan kekuatan fisiknya sekuat baja yang dimurnikan. Namun demikian, dia hanya mengulurkan tangannya dan mengambil pola susunan, dan telapak tangannya langsung terpotong. Sungguh luar biasa. Aku sudah memperingatkanmu tadi, jangan mengulurkan tangan dan menyentuh pola-pola susunan yang jatuh itu. Pola-pola susunan itu adalah pola-pola susunan tingkat atas, yang mengandung energi yang mengerikan. Bagaimana jika kamu adalah dewa tertinggi? Jika kamu ceroboh, kamu akan terbunuh oleh pola-pola susunan itu. Penatua Sutian mendengus dingin. Dia adalah orang kuat di alam setengah dewa. Sekilas, dia bisa melihat fitur-fitur luar biasa dari pola-pola susunan itu, yang setajam harta karun. Bagaimana jika seni bela diri biasa kuat dalam kekuatan fisik? Tetap saja tidak bisa menahan pola-pola susunan itu. Banyak master seni bela diri lainnya berubah drastis ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Penatua Sutian. Mereka tidak berani meremehkan pola-pola susunan yang jatuh setelah susunan itu runtuh. Mereka menjaga kewaspadaan tingkat tinggi dan tidak berani membiarkan pola susunan itu mendekati mereka dengan mudah, dan bahkan tidak berani mengulurkan tangan dan menyentuh pola susunan itu. Su Ling tampak sangat serius. Punggungnya selalu menempel di dinding istana perunggu. Dia meledakkan susunan, pembunuh iblis abadi, atas inisiatifnya sendiri. Dia tahu kekuatan susunan itu lebih dari siapapun. Oleh karena itu, dia menduga telapak tangan prajurit itu terpotong dan terbelah oleh pola susunan itu. Istana perunggu ini ditutupi dengan pola susunan yang padat untuk menyegel monyet emas. Sekarang, susunan ini telah dilucuti secara paksa olehku. Istana perunggu ini seharusnya tidak bertahan lama. Su Ling sedikit mengernyit. Punggungnya dekat dengan dinding istana perunggu. Baru saja dengan suara keras, dia tahu bahwa istana perunggu itu berada di ambang kehancuran. Benar saja, dengan pola susunan yang turun, istana perunggu mulai bergetar hebat, dan dinding istana perunggu keras yang asli mulai retak pada saat ini. Retakan setebal mulut mangkuk mulai muncul di dinding istana yang keras. Persepsi Su Tianchang sangat menakjubkan. Secara alami, dia menyadari bahwa istana perunggu mulai runtuh. Dia tahu bahwa tidak banyak waktu tersisa baginya. Dia harus membuat keputusan cepat dan membunuh Su Ling di sini dalam waktu yang terbatas. Meskipun aku tidak tahu cara apa yang kamu gunakan untuk meruntuhkan seluruh istana perunggu, kamu masih ingin mati. Mata Penatua Sutian tiba-tiba dingin, dan matanya yang tajam menatap Su Ling. Saat berikutnya, tubuhnya yang bungkuk meledak, dan dalam sekejap mata, dia menyerang Su Ling. Pori-pori Su Ling bergetar, dan pikirannya bergetar. Momentum Penatua Sutian membunuhnya membuatnya merasa menyeramkan. Boom! Tetapi hampir pada saat ini, seluruh istana perunggu runtuh dengan beberapa boom dan boom. Tanah tempat istana perunggu berada retak dengan retakan padat. Boom! Dengan suara keras, seluruh istana perunggu runtuh langsung ke tanah di sepanjang tanah yang retak. Orang-orang paling kuat berkumpul di sekitar istana perunggu, termasuk para pemimpin agama suci Tianjian dan beberapa agama suci lainnya, semuanya menunjukkan ekspresi bingung dan sangat bingung di dalam hati mereka. Istana perunggu yang tadinya jelas-jelas ada di depan kita, hilang entah kenapa. Sialan, tetua tertinggi sendiri gagal membunuh bajingan kecil itu. Apakah istana perunggu itu jatuh ke dalam lubang besar ini? Pemimpin Sekte Pedang Surgawi mengerutkan kening dan menatap dengan muram ke tanah yang runtuh dan retak di depannya. Dia terkejut dan heran banyak pendekar yang berkumpul di sekitar istana perunggu berbeda dengan mereka yang memasuki istana perunggu untuk mengejar Su Ling. Karena seni bela diri terburuk yang berkumpul di sekitar juga harus memiliki 9 puncak tertinggi dari alam surga. Di antara mereka, ada lebih dari selusin seniman bela diri di alam dewa virtual. Mereka berasal dari beberapa kekuatan besar dan merupakan yang terkuat. Seperti pemimpin Sekte Pedang Surgawi, tidak perlu dikatakan bahwa hampir semuanya kuat di alam dewa virtual. Melihat keruntuhan lubang besar di depanku, banyak seniman bela diri semuanya menunjukkan warna yang bermartabat. Terutama pemimpin Sekte Pedang Surgawi. Karena di antara seniman bela diri yang memasuki istana perunggu sebelumnya,
ada Sesepuh Sutian. Sesepuh Sutian, andalan agama suci Tianjian, adalah orang kuat di alam setengah dewa, yang hanya selangkah lagi dari alam dewa sejati. Jika kita mengatakan bahwa kita kehilangan Sesepuh Sutian untuk membunuh Su Ling kali ini, maka ketika kita kembali ke Sekte Pedang Surgawi, dia, pemimpin sekte, tidak dapat melanjutkan. Lagi pula, di seluruh Sekte Suci Tianjian, hanya ada beberapa seniman bela diri yang mencapai alam dewa virtual. Tidak diragukan lagi bahwa Tetua Sutian adalah pemimpin Sekte Suci Tianjian yang kuat. Kecuali jika itu adalah bencana penghancuran gereja, Tetua Sutian akan melakukannya. Namun sekarang, Tetua Sutian mengikuti istana perunggu yang runtuh menjadi lubang besar, dan semuanya menghilang. Dapat dibayangkan bahwa rasa sakit batin pemimpin Sekte Suci Tianjian sudah menyakitkan. Matanya suram, tatapannya sangat dingin, dan wajahnya sangat bermartabat. Dia menatap lubang yang runtuh di depannya dan berkata, "Siapa yang akan mengikutiku?" Kali ini, untuk benar-benar menekan dan membunuh Su Ling, selain Tetua Sutian, Tetua tertinggi, orang suci Tianjian mengirimkan 5 tokoh besar di tingkat tetua. Kekuatan mereka telah mencapai alam dewa virtual, yaitu membuat persiapan menyeluruh untuk membunuh Su Ling. Sekarang Tetua Sutian telah menghilang. Pemimpin Sekte Suci Tianjian harus secara pribadi memasuki lubang untuk memastikan apakah Tetua Sutian aman dan apakah Su Ling telah terbunuh. Kami bersedia mengikuti pemimpin. Hampir pada saat yang sama, kelima tetua itu menjawab serempak. Kelima tetua itu semuanya mengenakan jubah tau yang ramping, wajah mereka berkerut, sudut mata mereka penuh kerutan, dan mata mereka yang dalam penuh dengan perubahan tahun. Kelima tetua itu berjalan maju bersama, keluar dari kerumunan, mendatangi pemimpin Sekte Suci Tianjian, dan berkata dengan hormat, "Pemimpin, istana perunggu ini adalah tempat yang luar biasa. Ini adalah lapisan pertama neraka. Sekarang istana perunggu itu terperangkap dalam lubang yang dalam. Aku khawatir kamu akan sial kali ini. Mengapa kita berlima tidak turun untuk mencari tahu?" Tidak diragukan lagi bahwa banyak penatua adalah andalan Sekte Suci Tianjian. Mereka adalah inti dari Sekte Suci Tianjian. Dapat dikatakan bahwa Sekte Suci Tianjian telah menjadi semakin kuat saat ini, tidak bergantung pada bakat seni bela diri dan harta karun tertinggi, tetapi pada penatua yang kuat ini. Mereka memiliki perasaan yang mendalam terhadap Sekte Suci Tianjian. Kali ini, lubang besar di bawah pemimpin Sekte Suci Tianjian tidak diragukan lagi akan lebih atau kurang buruk. Untuk memastikan kekuatan Sekte Suci Tianjian, mereka harus mengambil inisiatif untuk berkorban untuk memasuki lubang besar ini alih-alih pemimpin Sekte Suci Tianjian. Mendengar petisi dari 5 penatua, pemimpin Sekte Suci Tianjian bahkan lebih malu. Dia pikir mudah bagi penatua tertinggi untuk membunuh Su Ling sendiri. Siapa yang bisa berharap bahwa dia akan memotong biaya? Pemimpin Sekte Suci Pedang Surgawi tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, tetapi tersenyum pahit, tampak malu dan berkata kepada 5 tetua, "Kali ini, Tetua Sutian menghilang, dan pemimpin sekte kita yang harus disalahkan. Kalian berlima adalah pilar Sekte Pedang Surgawi. Kali ini, saya akan membawa 3 orang dan 2 lainnya dan menunggu di sini. Jika saya memasuki Jukeng dan tidak kembali dalam 3 hari, kalian berdua akan langsung pergi dan kembali ke Sekte Pedang Surgawi untuk mendukung Putra Suci untuk mengambil alih seluruh Sekte Pedang Surgawi." Sebagai pemimpin agama besar seperti Sekte Pedang Surgawi, dia tahu bahwa kapanpun dan dimanapun, dia harus menyimpan percikan terakhir untuk Sekte Pedang Surgawi. Hanya dengan cara ini Sekte Pedang Surgawi dapat terus berlanjut. Kelima tetua mendengarkan apa yang dikatakan pemimpin Sekte Pedang Surgawi, dan semuanya kagum, tetapi mereka tahu bahwa itu adalah keputusan pemimpin dan mereka hanya bisa mematuhinya. Kemudian, di antara 5 tetua, 3 seniman bela diri keluar dari alam dewa virtual. Ketiganya berbeda dari 2 lainnya. Mereka lebih kuat. Ketiga tetua itu mendatangi pemimpin Sekte Pedang Surgawi bersama-sama dan berkata dengan suara yang dalam, "Kami bertiga, mengikuti pemimpin dan melindungi kedamaian suci pemimpin." Pemimpin Sekte Pedang Surgawi menatap ketiga tetua itu dengan penuh makna. Dia merasa sangat bersalah dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, " 3 tetua." Kemudian, pemimpin Sekte Pedang Surgawi tidak lagi ragu-ragu. Setelah mempercayakan 2 tetua lainnya, dia melompat turun menuju lubang besar itu. Ketiga tetua itu saling memandang, mengikuti langkah pemimpin Sekte Pedang Surgawi dan memasuki lubang raksasa itu bersama-sama.
Para seniman bela diri yang berkumpul di sekitar lubang raksasa itu tidak dapat menahan napas ketika mereka melihat pemimpin sekte pedang surgawi memasuki lubang raksasa itu. Kalian tahu, lubang raksasa itu tidak dapat melihat dasarnya. Aku khawatir akan lebih atau kurang berbahaya untuk memasukinya dengan gegabah. Pemimpin sekte percikan tampak jelek. Pemimpin sekte pedang surgawi telah memberi contoh dan memimpin para tetua sekte pedang surgawi ke dalam lubang raksasa. Dia juga harus memutuskan apakah akan memasuki lubang raksasa. Dunia akan datang, dan peluang besar akan datang. Sebagai bidang ruang angkasa yang berbeda dari bidang terlantar Tuhan, bidang bawah dan bidang atas, hukum langit dan bumi sangat lengkap. Oleh karena itu, ia menanggung beban di sini. Selama ada peluang besar untuk datang, itu pasti akan datang ke neraka. Jika tidak, bagaimana waktu pembukaan gerbang neraka dapat ditunda kali ini? Tuan, kesempatan itu tidak boleh hilang. Lubang besar itu muncul secara tidak dapat dijelaskan. Jika peluang besar di dunia yang banyak itu benar-benar ada di lubang besar, bukankah kita kehilangan kesempatan itu? Seorang lelaki tua berambut abu-abu dan bertubuh bungkuk, setengah membungkuk, bergegas ke pemimpin gereja suci percikan dan dengan cepat berbisik, terlebih lagi, pembunuhan putra suci oleh Suling adalah perseteruan darah yang dalam. Jika sekte percikan tidak membalas dendam, itu akan dikritik di masa depan. Suling sekarang berada di lubang besar ini. Dia pasti tidak bisa melarikan diri. Aku sudah setengah manusia di ambang kematian. Aku bersedia pergi ke lubang besar ini sebagai ganti pemimpin sekte. Tua api, pemimpin sekte percikan tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat jelek dan menggelengkan kepalanya. Namun kemudian, matanya tegas, dia menatap Huolao di sampingnya dengan sangat serius, dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimanapun, aku adalah pemimpin gereja suci percikan. Dendam putra suci percikan yang dibunuh oleh Suling harus dibalaskan. Biarkan aku membawa seseorang ke dalam lubang raksasa. Huolao, kamu bawa beberapa seniman bela diri dan tunggu di sini. Jika aku tidak bisa kembali dalam 3 hari, kamu akan membawa seseorang kembali ke gereja suci percikan dan menutup gereja selama 3 tahun. Pemimpin gereja suci Spark tahu bahwa jika dia benar-benar menerobos ke dalam lubang besar kali ini, itu pasti akan melukai vitalitas seluruh gereja suci Spark. Pada saat itu, jika gereja suci Spark tidak ditutup, kemungkinan besar akan mati. Baik, Tuan, mata lelaki tua api itu tiba-tiba tenggelam, dan tubuhnya yang bungkuk tampak segar kembali. Dia berkata dengan tegas, orang tua itu harus menjaga orang suci Spark. Baiklah, jika kesempatan besar benar-benar ada di lubang besar ini dan kamu melewatkan kesempatan pertama, kamu akan kehilangan masa depan. Pemimpin sekte Spark mengangguk dengan serius, menatap ketiga tetua lainnya dan berkata dengan suara yang dalam, 3 tetua, silakan pergi bersamaku. Aku bersedia melewati api dan air untuk gereja suci Spark. Ketiga tetua itu berkata langsung dan mengikuti pemimpin gereja suci Spark ke dalam lubang raksasa. Para seniman bela diri dan beberapa kekuatan besar yang berkumpul di sekitar lubang besar mengirim 4 atau 5 seniman bela diri untuk memasuki lubang besar dengan harapan mendapat peluang besar. Para praktisi yang tersebar itu juga sangat kuat. Ketika mereka melihat bahwa para pemimpin beberapa agama suci besar tidak takut mati, apa yang bisa mereka takutkan? Oleh karena itu, semua praktisi yang tersebar itu mengikuti dan langsung masuk ke dalam lubang besar itu. Penatua Sutian berdiri di udara. Suling bersandar di dinding istana perunggu. Pola susunan yang terukir di istana perunggu kini telah jatuh seperti dinding yang usang. Penatua Sutian ingin membunuh Suling. Sebelumnya, dia telah menembak beberapa kali, tetapi tidak ada yang berhasil. Karena istana perunggu ini masih runtuh. Seluruh istana perunggu jatuh dengan gila-gilaan, menyebabkan ketidakberdayaan yang serius. Meskipun Penatua Sutian memiliki kekuatan yang kuat, sulit untuk menstabilkan tubuhnya saat ini. Terpaksa tidak berdaya, dia hanya bisa berdiri di udara, matanya tajam dan acuh tak acuh, matanya terkunci pada tubuh Suling, dan dia tidak berani membiarkan Suling meninggalkan pandangannya. Dia telah mengambil keputusan. Ketika istana perunggu berhenti, dia segera menekan dan membunuh Suling. Banyak seniman bela diri lainnya bergetar ke kiri dan ke kanan selama jatuhnya seluruh istana perunggu, dan beberapa seniman bela diri langsung jatuh ke tanah. Beberapa seniman bela diri dengan kekuatan yang cukup juga menunjukkan wajah yang buruk, dan seluruh wajahnya pucat dan menakutkan. Sialan, istana perunggu runtuh dan terbelah. Kita semua tampaknya jatuh dengan tajam.
Mereka yang memiliki ilmu bela diri tertusuk oleh pola susunan terbelah, memuntahkan darah di mulut mereka dan tampak ketakutan. Istana perunggu yang jatuh tajam dan runtuh terus-menerus ini memiliki terlalu banyak dampak fisik pada mereka. Sialan, benar-benar menyebalkan. Aku tidak tahu apakah kita bisa keluar dari sini hidup-hidup. Ya, istana perunggu terus hancur, dan kita semua terjebak. Kita tidak tahu di mana istana perunggu sekarang. Semua orang terkejut. Ketika mereka memasuki istana perunggu, mereka berada di lapisan pertama neraka, tetapi sekarang dengan jatuhnya istana perunggu, mereka tidak tahu kemana harus pergi. Ketakutan terbesar umat manusia seringkali bukan dari yang diketahui, tetapi dari yang tidak diketahui. Mereka tidak tahu kemana istana perunggu yang jatuh itu akan pergi, dan mereka tidak tahu bahaya apa yang akan mereka hadapi ketika istana perunggu itu berhenti. Tetapi satu hal yang mereka tahu adalah bahwa aku khawatir sangat sulit untuk keluar hidup-hidup. Dugu Yuyang memiliki kemampuan ramalan yang kuat, tetapi sekarang dia juga bermartabat. Leng Binghan mengerutkan kening, dan beberapa warna jelek melintas di wajah cantiknya. Dia tanpa sadar memegang erat Kaisar Soviet di tangannya, khawatir Kaisar Soviet akan ketakutan. Namun, Kaisar Soviet, dengan senyum di wajahnya, tampak sedang bermain. Dia tidak hanya tidak memiliki rasa takut, sebaliknya, dia juga sangat bahagia. Adapun Zilaner, dia tampak tenang dan tidak panik sama sekali. Apakah kamu tidak takut mati? Kaisar Soviet hanyalah seorang anak kecil, dan rasa takutnya terhadap hal yang tidak diketahui tidak begitu kuat. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa Kaisar Soviet tidak takut dengan runtuhnya dan jatuhnya istana perunggu. Namun, Zilaner hanyalah seorang seniman bela diri di wilayah Tianwu, hampir seperti orang biasa. Di neraka ini, seniman bela diri atau tubuh kehidupan manapun dapat membunuh Zilaner. Namun, Zilaner hanya menunjukkan ketenangan yang tidak dimiliki orang biasa, yang jelas penuh dengan rasa percaya diri. Hal ini membuat Leng Binghan merasa sangat bingung. Dibandingkan dengan kengerian neraka, mungkin dunia ini lebih mengerikan. Bagiku, ini hanya pulang ke rumah. Zilaner tersenyum tipis. Wajahnya sangat cantik dan fitur wajahnya sangat indah, seperti produk giok yang sangat indah. Secara khusus, wajahnya seputih lanolin. Dia memiliki sepasang mata dan feng, menatap Leng Binghan, dan berkata, belum lagi sekarang istana perunggu telah runtuh dan jatuh. Mungkin tidak ada artinya untuk mengkhawatirkannya. Bagus. Leng Binghan mengangguk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zilaner dalam-dalam. Meskipun dia mengatakan bahwa Zilaner berasal dari rumah bordil dan merupakan wanita yang lahir di dunia manusia, sikapnya terhadap kehidupan tidak dapat dimiliki oleh seni bela diri biasa, yang membuat Leng Binghan menatapnya. Itu hanya pulang saja. Dugu Yuyang, yang tinggal di dekatnya, mendengarkan dengan saksama percakapan Zilaner dengan Leng Binghan. Dia mengerutkan kening dan tampak semakin bermartabat, menatap Zilaner. Sejak pertama kali bertemu Zilaner, dia menggunakan ramalan ilahi untuk mencoba melihat takdir Zilaner, tetapi tanpa diduga, dia tidak dapat melihatnya. Dugu Yuyang tahu bahwa meskipun dia belum mencapai kesuksesan besar, dia dapat melihat nasib orang-orang biasa dalam sekejap. Tetapi untuk sesaat, dia tidak dapat melihat nasib orang-orang seperti Su Ling dan Sudi. Tetapi sekarang, ada biru ungu lainnya. Oleh karena itu, Dugu Yuyang telah menduga bahwa identitas Zilaner tidak sederhana. Sekarang Zilaner mengakui bahwa kembali ke neraka seperti pulang ke rumah, yang membuat Dugu Yuyang merasa sedikit curiga. Apakah dia benar-benar dari neraka? Dugu Yuyang terkejut. Saat Dugu Yuyang sedang memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, Leng Binghan tiba-tiba bertanya, Dugu, bisakah kau mencari tahu di mana kita sekarang? Aku sudah mencoba. Setelah memasuki neraka, aku tidak dapat memprediksi apapun yang terjadi di sini, dan aku tidak dapat memprediksi masa depan. Dugu Yuyang tersenyum pahit. Ya, Leng Binghan mengangguk. Hukum langit dan bumi di neraka lebih lengkap, dan ada banyak larangan di sini. Kecelakaan bisa saja terjadi jika dia ceroboh. Dapat dimengerti bahwa Dugu Yuyang tidak dapat menggunakan takdirnya untuk memprediksi masa depan. Pokoknya, semua orang aman. Mengatakan ini, Leng Binghan tanpa sadar melirik Su Ling. Setelah memastikan bahwa Su Ling aman, dia tidak bisa menahan napas lega dan berkata, bidang bawah, cahaya keemasan yang cemerlang mengandung kekuatan dahsyat untuk menghancurkan yang layu dan dekaden. Setelah ledakan, cahaya itu meledak dari langit kota Lidu.
Ketika cahaya keemasan itu melesat ke awan, ia segera membubarkan awan, dan energi dahsyat itu menghantam dengan dahsyat di ketinggian, membuat ruang di alam bawah berfluktuasi hebat, membentuk riak-riak energi, yang menyebar seperti riak-riak di air. Fluktuasi spasial yang hebat, di seluruh alam bawah, menyebabkan kegemparan. Di kedalaman bumi banyak agama besar, ada orang-orang kuat abadi yang telah tidur selama ribuan tahun. Mereka terlalu tua dan seluruh tubuh mereka hampir menua. Mereka hanya bisa tinggal di kedalaman bumi untuk beristirahat. Menyadari kekuatan dahsyat itu, banyak orang terkuat yang hampir membusuk terbangun dari kubur. Pada saat ini, mereka semua membuka mata, merasakan fluktuasi energi, dan merasakan hati mereka bergetar. Iblis-iblis dari periode iblis peri kuno telah bangkit kembali. Pada hari itu, di kedalaman 10.000 meter di bawah tanah Gunung Jianshan, terdapat sebuah makam yang terbuat dari batu besar. Di dalam makam tersebut, terdapat peti mati yang terbuat dari kayu pedang. Pada saat itu, seorang ahli bela diri sedang berbaring di dalam peti mati dan tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang tajam mengandung kekuatan yang dahsyat. Matanya penuh dengan garis-garis yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah ia telah mengalami erosi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hampir pada saat yang sama, ada banyak orang kuat yang terbangun di seluruh dataran rendah, gunung, dan sungai. Mereka membuka mata mereka dengan rasa takut. Tidak di istana Zusan, Si Biao sedang duduk di istana. Ketika cahaya keemasan meledak keluar dari gerbang neraka, ia seperti musuh besar, dan wajahnya yang cantik penuh dengan warna yang bermartabat. Ia tiba-tiba berdiri, dan beberapa mata tajam muncul di mata Dan Feng, menatap puncak gunung yang diselimuti awan tidak jauh dari sana. Cahaya keemasan yang terang itu langsung menembus awan dan melesat menuju gunung Buzu ini. 50.000 tahun, 50.000 tahun. Aku akan melihat matahari lagi. Kau akan gemetar. Pernahkah kau menyesali kesalahanmu? Dalam cahaya keemasan yang menyilaukan, ada seekor monyet emas dengan rambut yang cerah. Di tangan monyet itu, ia memegang tongkat besi emas. Tubuhnya terbungkus dalam cahaya keemasan, membawa energi yang tak ada habisnya, menyerang gunung Buzu, hanya untuk teman lamanya. Si Biao berubah menjadi bayangan dan datang keluar istana Buzusan. Ia berdiri di ujung gunung yang dikelilingi oleh awan, menatap cahaya keemasan yang terang dan berkata, setelah 50.000 tahun, pesolekmu masih ada. Tampaknya kau belum menyingkirkan rasa terima kasih dan dendam tahun itu. Agama Buddha menekan sifat jahatmu dan membuatmu fokus pada kebaikan. Apa yang salah? Wajah Si Biao tampak berwibawa. Saat itu, dia mengucapkan kata-kata seperti guntur Mahayana dan bergegas menuju monyet emas. Namun, monyet emas, dengan tongkat besi emas di tangannya, meledak dan langsung menghancurkan guntur Mahayana. Melihat ini, Si Biao menunjukkan warna yang buruk. Sepasang tangan giok terus-menerus memainkan beberapa sidik jari misterius, mendesak formula Dharma misterius di mulutnya, dan berkata dengan suara kental, lindungi susunan ajaran, bangun. Tidak peduli seberapa kuat kamu, Raja dapat menghancurkannya dengan satu tongkat. Monyet emas tiba-tiba mengangkat batang besi emas di tangannya. Dengan terangkatnya batang besi emas, garis-garis yang tak berujung terangkat, dan garis-garis mengalir dengan panik. Kekuatan yang kuat menghancurkan perisai tak terlihat di sekitar istana Buzusan. Boom! Saat tongkat besi emas itu hancur, pola susunan tak berujung mengalir deras bersama tongkat ini dan menghantam perisai istana Buzusan. Si Biao berdiri dengan kedua tangan di punggungnya. Wajahnya yang cantik penuh dengan warna yang bermartabat. Meskipun dia telah menduga bahwa suatu hari, monyet emas yang terkurung di neraka akan keluar dari neraka, dia tidak pernah menyangka bahwa hari itu akan datang secepat itu. Identitas Si Biao sangat istimewa, dan usianya telah menjadi rahasia Sin yang tidak diketahui. Namun, satu hal yang diketahui dengan baik, yaitu, Si Biao adalah salah satu yang terkuat di dunia seni bela diri tingkat rendah. Dalam kultivasi dunia seni bela diri, hanya ada beberapa seniman bela diri yang dapat dibandingkan dengannya. Bahkan Sekte Tianjian, yang memiliki sejarah 1000 tahun, tidak mungkin bertarung dengan Si Biao dengan kekuatan seluruh sekte. Ini adalah kekuatan yang terkuat di seluruh dunia seni bela diri tingkat rendah. Melihat monyet emas yang berdiri di udara, dia sangat akrab dengan batang besi emas itu. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan terlalu lama jika monyet emas itu terus menghancurkan. Bagaimanapun, kekuatan monyet emas lebih dari sekadar tongkat besi emas ini.
Monyet emas itu mengayunkan batang besi emas seberat 10.000 jin di tangannya. Dia memamerkan giginya, tampak ganas, dan beberapa warna tajam melintas di matanya yang dalam. Giginya sangat tajam, yang membuatnya tampak sangat ganas. Saat ini, dia menatap si Biao yang tinggal di barisan perawatan. Dia sangat akrab dengan wanita ini. Dalam 50.000 tahun sejak dia disegel di Istana Perunggu, setiap kali pintu neraka terbuka, wanita itu akan pergi menemuinya, menyampaikan wasiat dari Sang Buddha, membacakan kitab suci Buddha kepadanya, mencoba melembutkannya dan menghilangkan kebenciannya. Tetapi bisakah kebencian ini diselesaikan dengan beberapa kitab suci Buddha? 50.000 tahun. Selama 50.000 tahun, monyet emas ditekan oleh Sang Buddha Agung selama 50.000 tahun. Dalam 50.000 tahun ini, monyet emas tidak punya pilihan selain hidup. Dia tidak melihat siapapun sepanjang tahun. Dia kesepian, dan perlahan-lahan berubah menjadi kesepian, yang membuatnya semakin membenci. Hanya karena Anda tidak percaya pada Buddha, Anda menyinggung Buddha, dan Anda harus menanggung dosa-dosa seperti itu. Monyet emas tidak mau. Monyet emas ingat bahwa wanita ini, bernama si Biao, datang ke tingkat yang lebih rendah bertahun-tahun yang lalu. Monyet emas pernah mendengar Master Baguyo mengatakan bahwa dia datang dari surga. Monyet emas tidak akan pernah melupakan 4 kata, surga, dalam hidupnya. Karena Buddha raksasa itu datang dari surga. Kebencian, kemarahan, selama 50.000 tahun terakhir, di dalam hati monyet emas, hal itu menjadi semakin intens. Dia harus membalas dendam. Bagaimana penderitaan selama 50.000 tahun terakhir dapat diukur dengan kalimat, rahmat Buddhaku. Bagaimana dia bisa rela jika dia tidak membiarkan Buddha raksasa membayar harganya? Dalam pikiranku, aku teringat bahwa aku telah bosan di neraka selama 50.000 tahun, dan amarahku membara seperti gunung berapi. Minggirlah, aku tidak bisa mempermalukanmu. Lengan monyet emas itu meledak. Dengan lengannya sebagai pusat dan batang besi emas sebagai senjata, dia menghantam susunan perlindungan dan pengajaran. Dengan suara keras, perawat itu meledak dan retakan mulai muncul. Zila, retakan itu begitu jelas dan menakutkan. Di sepanjang retakan, ada retakan padat pada susunan perawatan dan pengajaran. Seluruh susunan perawatan dan pengajaran langsung pecah dan meledak, dengan garis-garis seperti jaring laba-laba. Wajah si Biao sangat bermartabat. Dia melihat keruntuhan dan retakan susunan ajaran pelindung yang melindungi istana Buzusan, dan beberapa warna dingin muncul di matanya yang indah. Apa yang seharusnya terjadi akan terjadi. Si Biao tidak bisa menahan tawa getir. Wajahnya yang cantik menyeka beberapa warna jelek. Dia menatap monyet emas yang menerobos belenggu susunan perawatan dan berkata tanpa daya. Kemudian, saat berikutnya, monyet emas, memegang batang besi seberat 10.000 kilogram di tangannya, berubah menjadi bayangan sisa dalam sekejap mata, dan datang tidak jauh di depan si Biao. Batang besi dengan kekuatan yang kuat langsung dipukul olehnya di depan si Biao, hanya berjarak 1 inci dari wajah si Biao. Dapat dikatakan bahwa jika monyet emas tidak dapat mengendalikan kekuatannya, jika tongkat ini terus berlanjut, kemungkinan besar akan langsung membunuh tongkat si Biao. Tidak peduli seberapa kuat si Biao, dia rentan terhadap monyet emas. Kekuatan yang kuat segera menyelimuti tubuh si Biao, secara langsung mengunci tindakan si Biao dan membatasi tindakan si Biao. Di atas gunung ini, kau akan memasuki sisi atas, kan? Mata monyet emas itu tajam dan menatap dingin ke arah si Biao. Meskipun dia diselimuti oleh kekuatan yang kuat, si Biao sangat tenang. Tampaknya bagi si Biao, dia telah lama berharap bahwa hari ini akan muncul. Namun, hari ini datang terlalu cepat. Si Biao mendengarkan dengan saksama omelan monyet emas itu. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata dengan lemah, "Ya, kau dapat memasuki sisi atas melalui gunung Buzu ini. Sebenarnya, kau seharusnya sudah memberi jalan untuk waktu yang lama." Mata monyet emas itu penuh dengan garis-garis indah, yang mirip dengan garis-garis susunan. Bagaimanapun, monyet emas itu dibiakkan dari batu-batu roh surga dan bumi, ia menyatu dengan kekuatan dan alam, dan gerak-geriknya mengandung kekuatan alam. Pada saat ini, monyet emas itu menatap si Biao dengan dingin. Jika si Biao membantunya melepaskan rune yang tersegel pada batu warna-warni itu, dia bisa saja meninggalkan neraka sejak lama, tetapi si Biao menolaknya, yang secara langsung menyebabkan monyet emas itu terperangkap di neraka terlalu lama. Oleh karena itu, monyet emas itu membenci si Biao di dalam hatinya,
tetapi pada saat yang sama, dia juga sangat berterima kasih kepada si Biao. Dalam 50.000 tahun ketika dia terperangkap di neraka, satu-satunya orang yang berinisiatif untuk menemuinya adalah si Biao. Ketika dia paling kesepian, si Biao menemaninya, itulah sebabnya monyet emas itu tidak memukul tongkat terakhir. Jika tidak, saya khawatir si Biao akan langsung dibunuh oleh monyet emas itu seperti orang-orang yang menghentikan monyet emas pada tahun-tahun itu. Aku tahu kamu tidak akan membunuhku. Si Biao berkata dengan tenang. Dia tampaknya sudah lama tahu bahwa monyet emas itu tidak akan membunuhnya sama sekali, atau bahwa monyet emas itu tidak bersedia membunuhnya sama sekali. Bagaimanapun, perawatan selama bertahun-tahun, kurang lebih, akan memiliki beberapa perasaan. Kerugian terbesar dari monyet emas adalah ia terlalu mementingkan emosi. Keuntungan terbesarnya adalah ia cukup kuat. Kalau tidak, dengan dunia persilatan yang kejam ini, hukum rimba, orang-orang pandai diganggu, dan monyet emas yang terlalu emosional, bagaimana mereka bisa hidup sampai hari ini. Namun demikian, itu karena kekuatan monyet emas terlalu kuat sehingga orang-orang itu merasa tertekan dan harus menekan monyet emas terlebih dahulu. Tindakan keras ini adalah 50.000 tahun, siklus tahun, 50.000 tahun, berapa banyak perbuatan yang telah terjadi. Monyet emas telah terperangkap selama 50.000 tahun dan kehilangan 50.000 tahun kebebasan. Siksaan itu dapat dibayangkan. Jika ia tidak membalas dendam, bisakah ia menjadi monyet emas yang sombong tahun itu? Monyet emas mendengarkan apa yang dikatakan si Biao. Matanya menjadi semakin sedih. Ia menatap si Biao dengan marah dan berteriak, apakah kau yakin aku tidak akan membunuhmu? Ya, si Biao mengangguk dan berkata dengan serius, kau tidak akan membunuhku. Ah, si Biao tampaknya telah melihat apa yang ada di dalam pikirannya. Monyet emas itu tiba-tiba mengambil kembali batang besi emas itu, menggelengkan kepalanya dengan keras, dan meraung dengan suara yang berat, jangan hentikan aku, kalau tidak aku akan membunuhmu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, monyet emas itu berjalan menuju puncak Gunung Busu. Ia ingin menyeberangi Gunung Busu, memasuki sisi atas, pergi ke surga dan menyelesaikan masalah dengan keledai tua botak itu. Keluhan dan keluhan tahun itu seharusnya benar-benar berakhir. Si Biao tidak menghentikan monyet emas itu. Ia tertegun. Ia menatap monyet emas yang menghadap ke puncak Gunung Busu, berbisik dan berkata dengan lembut, monyet, hati-hati. Monyet emas itu menghancurkan susunan pelindung ajaran Istana Bususan dengan tongkat, yang menyebabkan kegemparan di seluruh dunia seni bela diri. Banyak praktisi seni bela diri sangat menyadari bahwa susunan pelindung ajaran Istana Bususan dikatakan tidak dapat dihancurkan selama ribuan tahun. Bahkan praktisi seni bela diri yang paling kuat pun tidak dapat menghancurkan susunan pelindung ajaran ini. Bagaimanapun, Istana Bususan menjaga jalan menuju sisi atas. Jika Istana Zusan tidak dihancurkan, itu pasti akan menyebabkan serangkaian bencana. Sama seperti sekarang, dengan tongkat, monyet emas menghancurkan susunan pelindung ajaran Istana Bususan. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun kembali susunan pelindung ajaran ini. Sebelum pembangunan kembali susunan pendidikan pelindung, keamanan Istana Bususan hanya dapat bergantung pada si Biao, kepala istana yang dikenal sebagai yang lebih rendah dari yang kuat. Kepala istana, apakah Anda baik-baik saja? Seorang wanita seperti peri, mengenakan gaun biru, bergegas ke si Biao. Dia setengah berlutut untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada si Biao, tampak khawatir dan bertanya. Tidak masalah. Si Biao melambaikan tangan dan memberi isyarat agar wanita itu tidak perlu khawatir. Kepala istana, monyet emas itu sangat kuat. Apa asal-usulnya? Wanita itu bingung dan penasaran. Dia lahir dengan langit dan bumi, yang diubah oleh hukum langit dan bumi, dan secara alami kuat. Mata si Biao tiba-tiba tenggelam. Ketika berbicara tentang asal-usul monyet emas, dia tampak sangat serius dan berkata dengan suara yang kental, perang 50.000 tahun yang lalu menyegelnya untuk kota, dan Buddha Agung memasuki reinkarnasi. Karena itu dapat ditekan, mengapa tidak membunuhnya secara langsung? Wanita itu bertanya-tanya, dia tidak tua, tidak mati, tidak hancur. Dia hidup dengan langit dan bumi, dan hidup dengan matahari dan bulan. Si Biao berkata dengan suara berat, kata demi kata. Tidak diragukan lagi bahwa tidak ada yang tahu asal-usul monyet emas lebih baik daripada si Biao, termasuk para leluhur yang menyendiri itu. Bukankah itu sangat bahagia? Ketika berbicara tentang keabadian,
mata wanita yang cantik itu tiba-tiba tampak bersemangat. Mengejar ilmu bela diri yang paling ampuh oleh ahli bela diri biasa tidak lebih dari sekadar mencari metode keabadian. Monyet emas, yang lahir dari langit dan bumi, hidup bersama matahari dan bulan. Bukankah ini jalan keabadian yang dikejar dengan sepenuh hati oleh ahli bela diri biasa? Sungguh menggelikan untuk mengatakan bahwa keinginan seumur hidup seniman bela diri tersedia di sini. Kebahagiaan, si Biao tercengang. Ternyata bagi seniman bela diri biasa, jalan menuju kehidupan abadi adalah kebahagiaan. Bier, kamu masih muda dan belum mengerti jalan tengah. Bagaimana kamu bisa bahagia di jalan kehidupan abadi? Si Biao tidak dapat menahan tawa getir, menatap wanita bernama Bier, dan berkata, ketika sanak saudara pergi, orang tua menua, dan akhirnya menjadi keluarga yang kesepian, bagaimana kita bisa berbicara tentang kebahagiaan? Jika itu benar-benar kebahagiaan, bagaimana monyet emas dapat mengingat benar dan salah dari rasa terima kasih dan dendam? Dia tidak pernah merasa tenang selama 50.000 tahun. Sayang sekali, apa yang dia minta tidak mungkin menjadi apa yang dia inginkan. Ini, Bier tampak bingung dan tidak dapat memahami apa yang dikatakan si Biao. Si Biao mengulurkan sepasang tangan giok, dan di tangannya yang putih dan gemuk, ada beberapa benang darah merah. Bagaimana kata-kata dapat menggambarkan harga yang dia bayar untuk melawan tongkat monyet emas tadi? Pada saat ini, si Biao mengulurkan tangannya, membelai sanggul Bier, dan berkata pelan, hidup abadi adalah kota yang terkepung. Ada yang ingin masuk, ada yang ingin. Mereka yang masuk, tidak bisa keluar, mereka menyesalinya. Mereka yang tidak masuk, menertawakan mereka yang masuk dan berkata mereka tidak tahu bagaimana menghargai. Ini mungkin hidup. Bier mendengarkan dengan saksama setiap kata yang diucapkan si Biao. Dia tahu bahwa kata-kata si Biao mengandung jalan yang hebat. Saat ini, dia tidak dapat memahaminya, tetapi dia percaya bahwa suatu hari, dia akan mengerti apa yang dikatakan si Biao. Kepala istana, monyet emas, memiliki nama keluarga yang tidak diketahui. Bier bertanya-tanya, tidak ada nama belakang. Si Biao berkata bahwa dia tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke Gunung Buzu yang menjulang tinggi ini. Dia tahu bahwa di sisi lain dari hubungan Gunung Buzu, akan ada badai berdarah. Tongkat monyet emas menembus langit. Si Biao tersenyum. Tidak ada warna yang pekat di wajah cantiknya. Dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, tersenyum dan berkata, orang-orang kesepian yang sedang bersantai di surga akhirnya dapat melakukan sesuatu. Monyet emas itu menusuk langit dengan tongkat dan menyebabkan keributan di alam bawah, tetapi Suling, yang masih berada di istana perunggu, tidak tahu apa-apa tentang itu. Ratusan seniman bela diri terjebak di istana perunggu. Mereka berada dalam dilema dan bahkan tidak tahu harus kemana. Pada saat ini, garis pertahanan batin beberapa seniman bela diri yang lemah telah lama runtuh, dan seluruh orang berada di ambang kehancuran psikologis. Para pejuang yang kuat itu dengan enggan mendukung, dipaksa untuk tersenyum dan bersorak, tetapi mata mereka yang lelah telah mengkhianati mereka. Jika istana perunggu terus jatuh, mereka akan benar-benar jatuh ke dalam keputusasaan. Pada saat ini, mereka semua mulai menyesali memasuki istana perunggu. Dinding perunggu di sekitarnya tidak memiliki berkah pola susunan dengan kekuatan yang kuat. Dinding itu benar-benar runtuh dan retak karena tidak dapat menahan dampak kekuatan besar. Saat ini, istana perunggu asli yang utuh telah berubah menjadi reruntuhan, yang jelas-jelas bobrok. Penatua Sutian berdiri di udara. Rao adalah yang paling kuat. Dia tidak dapat menahan perasaan dingin saat ini. Sudah lama sejak runtuhnya istana perunggu, tetapi istana perunggu itu tidak berhenti runtuh. Jika tidak ada kecelakaan, istana perunggu itu mungkin telah memasuki kedalaman neraka. Penatua Sutian bukanlah seniman bela diri biasa. Dia memiliki posisi yang baik dalam agama suci Tianjian. Dia tahu banyak misteri yang tidak diketahui, termasuk deskripsi neraka. Di neraka, orang-orang kuat yang paling mengerikan dalam sejarah ditekan. Karena kekuatan mereka yang kuat, orang-orang kuat ini pernah menyinggung hukum langit dan bumi dan ditekan oleh langit dan bumi. Anda tahu, seni bela diri itu begitu kuat sehingga saya khawatir mereka hanya dapat ditekan oleh langit dan bumi. Dewa perang kuno, Qiu yang agung, ditekan di neraka. Saat membayangkan istana perunggu itu akan memasuki neraka yang paling dalam, Tetua Sutian tidak dapat menahan diri untuk tidak ketakutan hingga berkeringat dingin. Beberapa warna jelek tercoreng di wajahnya yang keriput.
Dia tidak dapat membayangkan bagaimana cara menekan yang terkuat di neraka yang paling dalam. Dengan kultivasi alamku, aku khawatir itu akan lenyap begitu aku memasuki neraka yang paling dalam. Tetua Sutian ketakutan. Dia tahu betul bahwa kekuatan orang kuat yang ditekan di neraka yang paling dalam sebanding dengan iblis. Bisa dibayangkan bahwa mereka dapat menekan yang kuat dan dilarang di neraka yang paling dalam. Sialan, sialan, demi menekan suling yang kecil, sungguh memalukan aku harus dikubur bersama semut dan tikus tanah ini. Mata Tetua Sutian sangat sedih dan kejam. Dia menatap suling dari dekat tembok yang bobrok. Saat ini, dia ingin memakan daging dan darah suling, menghancurkan tubuh suling menjadi beberapa bagian, dan membiarkan suling mati tanpa tempat untuk dikubur. Suling juga memperhatikan Tetua Sutian. Melihat Tetua Sutian begitu membencinya, dia semakin tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, sudah kubilang mereka yang ingin membunuhku harus siap mati. Apa, Tetua Sutian, bisakah kau pergi dan hidup-hidup sekarang? Sialan kau, bajingan kecil. Aku akan membunuhmu sebelum aku mati. Diprovokasi oleh suling, wajah Tetua Sutian bahkan lebih ganas. Telapak tangannya yang layu tiba-tiba terbuka, dan ki gelap yang sombong tiba-tiba mengembun di telapak tangannya. Kemudian tubuhnya meledak dan menepuk suling. Namun, tepat pada saat itu, dengan ledakan keras, seluruh istana perunggu runtuh dan retak seperti menghantam bumi. Penatua Sutian tertegun dan dengan cepat menarik kembali telapak tangannya. Matanya suram dan terkejut, apakah kamu akhirnya berhenti?